Selamat datang di channel Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Inti Energi Sukma episode 68. Untuk Zhao Hongshan. Untuk dendam yang telah bertahun-tahun mendidih. Dan tentu saja, untuk kehormatan tim Ratu Ular yang tak pernah gagal dalam misi apapun. Angin malam menyapu wajahnya saat mobil itu melaju cepat, meninggalkan jejak lampu-lampu kota yang redup di belakang. Rangga tak pernah merasa lebih siap daripada malam ini. Hendra Adikusuma tampaknya telah meninggalkan rumah sakit, begitu pula dengan Niko Adikusuma dan Arjuna Adikusuma. Luka-luka mereka memang belum sembuh sepenuhnya, namun mereka hampir siap untuk kembali ke kediaman masing-masing guna melanjutkan pemulihan. Namun, bagi Rangga, ini adalah pemandangan yang tidak ingin dilihatnya. Tugas yang harus ia jalankan sangatlah sederhana, mengirim Hendra Adikusuma dan keluarganya kembali ke rumah sakit, menambah luka pada luka yang masih segar. Menyayat bekas luka yang sama pastilah menjadi pengalaman yang menyakitkan hingga batas hidup dan mati. Niat Rangga pun teramat jelas. Ia tak hanya ingin menghancurkan keluarga Adikusuma, tetapi juga ingin memberikan pelajaran tentang apa artinya merasakan penderitaan yang lebih buruk daripada kematian. Ia tak akan membiarkan keluarga itu jatuh begitu saja tanpa perlawanan. Kini, ia mulai mengumpulkan hutang-hutang kecil sebagai bunga, dan di masa depan, ia berniat mengembalikan semuanya kepada keluarga Adikusuma 10 kali lipat. Saudara Zhong, saya telah selesai membaca akupunktur Guanyin. Ada beberapa hal yang masih belum saya pahami, izinkan saya bertanya. Rangga meninggalkan kantor dengan langkah mantap, menuju klinik di lantai 2. Saat ia memasuki ruang konsultasi, Bramantio telah berdiri di sana, memegang buku teknik akupunktur jarum Guanyin dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu. Beberapa hari terakhir, Bramantio nyaris tak tidur, mencurahkan seluruh pikirannya untuk mempelajari teknik akupunktur yang tertera dalam kitab tersebut. Namun, ia tak sekadar membaca. Ia mencari jawaban atas keraguan yang mengendap di hatinya. Setelah mempelajarinya secara mendalam, ia menyadari bahwa teknik akupunktur dalam jarum Guanyin ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan metode akupunktur biasa. Setelah beberapa hari lamanya, Bramantio akhirnya menemukan alasan sebenarnya. Ketika Rangga melihatnya, ia tak bisa menyembunyikan rasa herannya. Ia tidak menyangka Bramantio dapat memahami isi buku itu dalam waktu yang lebih singkat dari yang ia perkirakan 3 atau 4 hari lebih cepat. Namun, fakta bahwa Bramantio mampu melakukannya menunjukkan bakat alamiahnya di bidang ini. Bagi Rangga, ini adalah kabar baik yang tak terbantahkan. Kamu tidak mengerti apa-apa? Tanya Rangga dengan nada datar, tanpa menunjukkan sedikitpun ekspresi apakah ia senang atau menghargai pencapaian Bramantio. Sejatinya, ia berusaha keras menjaga suaranya tetap tenang. Ini bukan karena Rangga ingin memamerkan kemampuannya sendiri, melainkan karena ia tak ingin Bramantio larut dalam kesombongan. Faktanya, Bramantio belum memiliki kualifikasi untuk berbangga diri, karena waktu yang dihabiskan Rangga untuk mempelajari teknik serupa jauh lebih singkat, begitu singkat hingga Bramantio takkan mampu membayangkannya. Saudara Zhong, ujar Bramantio dengan nada serius, saya menemukan bahwa akupunktur Guanyin sangat bergantung pada penggunaan semacam mesin Qi. Selain itu, saya merasa metode akupunktur jarum Guanyin memerlukan kombinasi dengan mesin Qi untuk mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi. Tanpa kombinasi tersebut, saya khawatir 10% efektivitas akupunktur Guanyin bahkan takkan mampu menghasilkan 30%. Bramantio langsung mengungkapkan kebingungannya. Awalnya, ia mengira gerakan Qi memiliki konsep yang sama dengan pengaturan akupunktur Yin dan Yang. Namun, setelah mempelajarinya dengan cermat, ia langsung membatalkan dugaan tersebut. Bahkan setelah berhari-hari mencari jawaban, ia masih belum mampu memahami hakikat Qi, dan inilah alasan utama ia mencari Rangga. Mendengar penuturan Bramantio, Rangga hanya bisa mengangguk. Segalanya berkembang sesuai harapan dan ekspektasinya. Cukup bagi Bramantio untuk memahami hal ini sejauh ini. Pernahkah kamu mendengar tentang Qigong? Tanya Rangga tiba-tiba. Apa yang perlu ia lakukan saat ini sangatlah sederhana, menjelaskan rahasia yang tersembunyi di balik teknik tersebut kepada Bramantio. Qigong? Bramantio jelas tidak menyangka Rangga akan menyebutkan hal ini. Ia terdiam sejenak, lalu bertanya dengan nada penuh kebingungan. Saudara Zhong, apakah Qi dalam akupunktur Guanyin hanya Qigong? Bramantio sulit mempercayainya. Qigong, dalam benaknya, hanyalah sesuatu yang ada dalam legenda, sebuah kekuatan mistis yang jarang ditemui dalam dunia nyata. Rangga menatap Suci Sentosa dengan sorot mata yang sulit ditebak. Senyum di wajah gadis itu tampak begitu tenang, namun penuh keyakinan. Di hadapannya tergeletak beberapa buku dasar pengobatan yang tampaknya telah ia pelajari dengan cermat. Rangga tidak langsung menjawab. Ia mengamati sejenak, lalu berkata dengan nada datar, "Kau sudah membaca semuanya?" Suci Sentosa mengangguk mantap. Matanya yang indah berbinar, memancarkan tekad yang tak terbantahkan. "Ya," jawabnya dengan suara lembut namun tegas. "Aku sudah membacanya semua. Sekarang aku ingin tahu, apakah aku bisa mulai mempraktikannya?" Rangga tersenyum tipis.
Namun dalam senyumannya itu terkandung rasa hormat terhadap semangat Suci Sentosa. Membaca saja tidak cukup, katanya pelan. Pengobatan bukanlah ilmu yang bisa dipelajari hanya dengan membaca teori. Ini adalah seni yang membutuhkan pemahaman mendalam, intuisi, dan tentu saja, latihan tanpa henti. Suci Sentosa tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Ia menatap lurus ke mata Rangga, lalu berkata, "Aku mengerti, Saudara Zhong. Namun, aku percaya bahwa langkah pertama adalah selalu yang paling penting. Jika aku tidak memulai, bagaimana aku bisa maju? Aku siap untuk belajar, bahkan jika itu berarti harus melewati kesulitan yang tak terbayangkan." Rangga terdiam sejenak. Ia menyadari tekad Suci Sentosa bukan sekadar kata-kata kosong. Gadis ini memiliki keberanian dan ketekunan yang jarang ditemui pada orang lain. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Baiklah. Kita akan mulai dari dasar. Namun ingat, jalan ini tidak mudah. Banyak yang gagal meski sudah berusaha keras. Apakah kau siap menerima risiko itu?" Tanpa ragu sedikit pun, Suci Sentosa menjawab, "Aku siap." Rangga mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita mulai besok pagi. Kita akan mulai dengan merasakan aliran Qi. Tanpa pemahaman tentang Qi, semua teknik pengobatan hanya akan menjadi gerakan tanpa makna." Suci Sentosa tersenyum lega. "Terima kasih, Saudara Zhong. Aku tidak akan mengecewakanmu." Rangga tidak berkomentar lebih lanjut. Ia hanya melihat Suci Sentosa dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada campuran apresiasi dan kehati-hatian dalam tatapannya. Ia tahu bahwa mengajarkan seseorang tentang dunia pengobatan bukanlah hal yang sepele. Namun, ada sesuatu dalam diri Suci Sentosa yang membuatnya yakin bahwa gadis ini mungkin bisa mencapai sesuatu yang besar. Di sudut ruangan, Bramantio masih tenggelam dalam pikirannya. Ia duduk di depan meja, memandangi buku akupunktur guanyin yang terbuka di hadapannya. Pikirannya berkecamuk, mencoba memahami setiap detail yang tertulis di sana. Meskipun ia telah membaca semuanya, ia sadar bahwa pemahaman sejati hanya bisa dicapai melalui praktik dan pengalaman. "Elektromoksibusi," gumam Bramantio pelan. Ia memikirkan penjelasan Rangga tentang penggunaan energi listrik sebagai pengganti Qi. Metode itu terdengar revolusioner, namun juga sangat berbahaya. Kontrol atas intensitas energi listrik harus sangat presisi. Sedikit saja kesalahan, hasilnya bisa fatal. Namun, Bramantio tidak gentar. Ia tahu bahwa tantangan besar selalu datang dengan risiko besar. Jika ia berhasil menguasai teknik ini, maka ia akan melangkah lebih jauh daripada yang pernah ia bayangkan. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang pria parubaya melangkah masuk dengan langkah tenang. Ia membawa sebuah gulungan kertas tua yang tampak rapuh. Pria itu mendekati Bramantio dan berkata, "Ini adalah catatan tambahan tentang akupunktur guanyin. Mungkin bisa membantu pemahamanmu." Bramantio menoleh, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. "Terima kasih, Guru," katanya sambil menerima gulungan itu. Ia membuka gulungan tersebut perlahan, membaca baris demi baris tulisan yang tertulis di atasnya. Semakin ia membaca, semakin ia merasakan betapa luasnya dunia pengobatan ini. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa aroma dedaunan basah. Di bawah sinar bulan yang redup, bayangan-bayangan mereka terlihat samar-samar. Dalam diam, mereka masing-masing tenggelam dalam dunia mereka sendiri, mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang yang akan datang. Malam itu, bulan sabit yang redup tergantung di langit, seolah enggan menyinari dunia bumi. Bayangan hitam Rangga meluncur tanpa suara, melewati gerbang Villa Hendra Adikusuma dengan kecepatan yang hampir tak tertangkap oleh mata manusia. Villa itu, yang biasanya penuh dengan aktivitas dan penjagaan ketat, kini seperti sarang kosong tanpa penghuni. Hanya angin malam yang berdesir pelan, mengusik dedaunan di halaman depan. Rangga tidak membuang waktu. Ia sudah sangat akrab dengan denah villa ini, setiap sudutnya sudah terpatri dalam memorinya. Terakhir kali ia datang, seluruh keluarga Adikusuma masih berkumpul di sini, membuat misi menjadi lebih sulit. Namun, kali ini nasib berpihak padanya. Hanya Hendra Adikusuma yang tinggal di villa ini, sementara yang lain telah tersebar ke tempat masing-masing. Niko Adikusuma dan Arjuna Adikusuma menjalani pemulihan di villa-villa mereka sendiri, sementara Rizky Adikusuma lebih memilih tinggal bersama Nana Adikusuma di rumah tua keluarga. Ini adalah kesempatan emas bagi Rangga untuk menyelesaikan tugasnya tanpa gangguan. Gerakan Rangga begitu ringan, nyaris tak mengeluarkan suara. Seperti bayangan yang meliuk-liuk, ia melewati lorong-lorong villa dengan kehati-hatian yang luar biasa. Tidak ada lampu yang menyala di dalam, hanya cahaya remang-remang dari bulan yang menembus jendela memberikan sedikit penerangan. Namun, bagi Rangga, kegelapan bukanlah penghalang. Mata elangnya mampu menangkap detail-detail kecil meski dalam kondisi minim cahaya. Akhirnya, ia sampai di ruangan utama, tempat Hendra Adikusuma berada. Pria itu tampak tertidur pulas di atas ranjang besar. Wajahnya pucat karena luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh. Napasnya teratur, namun lemah, pertanda bahwa tubuhnya masih dalam proses pemulihan.
Rangga berdiri di ambang pintu, menatap sosok itu dengan dingin. Ada kilatan kekejaman dalam matanya, namun juga rasa puas yang samar. Kali ini, gumam Rangga pelan, kau tidak akan memiliki kesempatan kedua. Tanpa ragu, ia melangkah masuk, tangannya meraih sesuatu dari balik jubahnya. Sebuah jarum perak yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Jarum ini adalah senjata andalannya, alat yang sering ia gunakan untuk menciptakan rasa sakit yang tak terbayangkan. Namun, kali ini ia tidak berniat membunuh. Tujuannya lebih kejam daripada itu, ia ingin Hendra Adikusuma merasakan penderitaan yang jauh lebih buruk daripada kematian. Rangga mendekati ranjang dengan langkah yang hampir tak terdengar. Ia mengamati wajah tidur Hendra Adikusuma sejenak, lalu mulai bekerja. Dengan gerakan cepat dan presisi yang sempurna, ia menusukkan jarum-jarum perak pada titik-titik akupunktur tertentu di tubuh pria itu. Setiap tusukan dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa efek yang dihasilkan akan maksimal tanpa langsung menyebabkan kematian. Hendra Adikusuma tersentak dari tidurnya. Napasnya terengah-engah. Matanya terbuka lebar, dipenuhi rasa sakit yang tak terperi. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tersumbat, hanya menghasilkan erangan yang parau. Tubuhnya gemetar hebat, namun tak mampu bergerak. Rangga berdiri di sampingnya, menatapnya dengan ekspresi dingin. Inilah yang kau dapatkan karena berani melawan orang yang salah, bisik Rangga pelan, suaranya seperti desiran angin malam yang menusuk tulang. Ini baru permulaan, Hendra. Keluargamu akan menyusulmu dalam penderitaan ini, satu persatu. Setelah memastikan bahwa misinya telah selesai, Rangga melangkah mundur tanpa suara. Ia meninggalkan ruangan itu seolah-olah tak pernah ada di sana. Tidak ada jejak, tidak ada bukti. Hanya sosok Hendra Adikusuma yang terbaring lemah di atas ranjang, tubuhnya diterpa rasa sakit yang tak terbayangkan. Di luar villa, angin malam berhembus semakin kencang. Rangga melangkah pergi dengan langkah mantap, menyusuri jalanan gelap menuju tujuan berikutnya. Waktunya masih cukup banyak sebelum operasi tim Ratu Ular dimulai pukul 3 pagi. Masih ada beberapa hal yang harus ia selesaikan sebelum fajar menyingsing. Dalam sunyi malam yang pekat, Rangga bergerak tanpa suara. Tidak seperti kunjungannya sebelumnya, kali ini ia tidak berniat langsung menyerbu. Kepiawaiannya dalam menyusun strategi telah terasa sempurna setelah keberhasilan tipu daya terhadap Rizky Adikusuma. Ia mempersiapkan segalanya dengan cermat untuk operasi kali ini. Wajahnya kembali digelapkan, pakaian serta penampilannya persis seperti dulu seolah bayangan masa lalu yang kini muncul kembali. Rasa was-was tidak lagi menghantuinya. Hendra Adikusuma, sang pemilik villa megah itu, tidak akan pernah menduga bahwa Rangga berada di sini. Dengan langkah mantap dan gerakan cekatan bak seekor harimau yang menyelinap di antara semak-semak, Rangga menghindari para pengawal rahasia yang berjaga. Tubuhnya meliuk-liuk dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap, ia berhasil mencapai lantai 2 villa melalui jendela yang terbuka lebar. Namun, lantai 2 ini bukanlah tempat yang sepi dari ancaman. 4 pengawal bersenjata lengkap berdiri tegak menjaga pintu masuk dan aula utama. Mata mereka tajam, namun tak cukup tajam untuk menandingi kegesitan Rangga. Pemuda itu hanya melemparkan pandangan sekilas, cukup untuk memastikan lokasi kamar Hendra Adikusuma. Para pengawal itu pun hanyalah bayangan kabur dalam benaknya tidak lebih dari penghalang kecil yang harus dilenyapkan. Tanpa ragu sedikit pun, Rangga melepaskan ledakan tenaga dalam tubuhnya. Seperti panah yang dilepaskan dari busur, sosoknya melesat cepat, menusuk udara dengan aura mematikan. Hanya dalam hitungan detik, lampu-lampu di lantai 2 tiba-tiba meredup, menciptakan kegelapan yang pekat bagai malam tanpa bintang. Dalam kegelapan itu, Rangga berubah menjadi dewa kematian yang tak terlihat. Gerakan tangannya cepat dan presisi, membuat keempat pengawal itu roboh tanpa ampun. Tubuh mereka ambruk satu persatu, seolah boneka yang tali-talinya diputus oleh kekuatan gaib. 3 detik. Itulah waktu yang dibutuhkan Rangga untuk menyelesaikan misi ini. Ketika lampu menyala kembali, keempat pengawal sudah tergeletak di lantai, tak berdaya. Tanpa membuang waktu, Rangga melangkah mantap menuju pintu kamar Hendra Adikusuma. Namun, baru saja ia membuka pintu, sebuah pistol langsung terarah tepat ke wajahnya. Pemegang pistol itu adalah seorang pria parubaya dengan sorot mata dingin baes abadi di puncak gunung. Di sisinya, Hendra Adikusuma duduk dengan pakaian piyama, tatapannya penuh kemarahan dan dendam. Hendra ternyata lebih licik daripada yang Rangga duga. Selain pengawal di luar, ia juga mempekerjakan seorang penjaga pribadi di dalam kamarnya. Pria parubaya itu bukan sembarang orang. Aura pembunuh yang menguar darinya bahkan lebih mencekam daripada hantu hijau yang pernah Rangga hadapi di masa lalu. Pistol di tangannya bukan sekadar alat, melainkan senjata maut yang siap melontarkan peluru kematian kapan saja. Rangga bisa merasakan keahlian luar biasa sang pria dalam menggunakan senjata api itu tercermin dari cara ia menggenggam pistol tersebut dengan ketenangan absolut. Hendra Adikusuma sendiri tampak gemetar, meski berusaha keras menyembunyikannya. Matanya dipenuhi niat membunuh, kilasan ingatan tentang serangan sebelumnya masih membayangi pikirannya. Tatapannya pada Rangga tak hanya penuh dendam, tetapi juga rasa takut yang mendalam.
Dalam keheningan itu, semua mata terfokus pada Rangga. Pistol yang mengarah padanya, sorot mata dingin pria Parubaya, dan amarah Hendra Adikusuma menciptakan suasana yang begitu tegang hingga udara terasa berat untuk dihirup. Namun, Rangga tetap tenang. Seperti biasa, ia selalu memiliki rencana cadangan. Dalam ketegangan yang memuncak, suara dingin Hendra Adikusuma memecah keheningan. Peluru, selama dia berani bergerak sedikit pun, kamu akan segera membunuhnya. Perintah itu tegas, tanpa ragu sedikit pun. Ia tahu betul kemampuan Rangga, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak berani meremehkan lawannya. Pria Parubaya bernama Peluru hanya diam. Namun, jari di pelatu pistolnya semakin kencang, menunjukkan bahwa ia siap melepaskan tembakan kapan saja. Sorot matanya tajam seperti mata elang yang mengunci mangsanya. Jika Rangga bergerak sedikit saja, senjata itu pasti akan melontarkan maut tanpa ampun. Namun, Rangga tetap tenang. Senyum tipis terulas di bibirnya, seolah-olah ia sedang menikmati permainan ini. Tatapannya beralih ke Hendra Adikusuma dengan nada menggoda, membuat kemarahan sang kepala keluarga semakin berkobar. Demi keselamatanmu sendiri, Hendra, ujar Rangga dengan nada datar namun penuh ejekan, kau bahkan sudah menempatkan pengawal di dalam kamarmu. Tapi apakah kau benar-benar bisa tidur nyenyak dalam situasi seperti ini? Hendra Adikusuma menggertakkan gigi. Wajahnya penuh amarah, namun juga dipenuhi rasa penasaran. Siapa kamu? Siapa yang memerintahkanmu untuk membunuhku? Tanyanya cepat, mencoba mencari jawaban dari sosok misterius di hadapannya. Rangga tertawa dingin. Tidak masalah siapa aku, katanya sambil menyeringai, yang penting, kau hanya perlu tahu bahwa aku di sini untuk membunuhmu. Saat kata-kata itu terucap, Peluru menyeringai sinis, seolah mendengar lelucon besar. Sementara Hendra Adikusuma, meskipun masih dibakar oleh rasa ingin tahu, memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Keputusan telah diambil, dan ia tidak pernah ragu untuk bertindak setelah memutuskan sesuatu. Peluru, tangkap dia atau bunuh dia, perintah Hendra Adikusuma tegas, suaranya dingin baes. Baik, jawab Peluru singkat. Baginya, menangkap Rangga hidup-hidup adalah tugas yang sangat mudah. 2 tembakan langsung ke paha cukup untuk melumpuhkan pemuda itu tanpa membunuhnya. Namun, reaksi Rangga jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan. Sebelum peluru sempat menembak, tubuhnya melesat maju bak kilat menyambar. Suara tembakan bergema keras di ruangan itu bang. Bang, namun kedua peluru itu meleset, meluncur begitu saja melewati bayangan Rangga yang bergerak cepat. Pelurumu terlalu lambat, ejek Rangga dengan nada dingin. Dalam 2 langkah saja, ia telah menutup jarak antara dirinya dan peluru. Gerakannya gesit, seperti angin badai yang tak terlihat. Jika saja ini adalah Rizky Adikusuma yang menembak, Rangga mungkin takkan mampu menghindar. Namun, peluru kali ini terlalu ceroboh. Meski memiliki akurasi luar biasa, ia meremehkan kecepatan Rangga. Keterampilan menembaknya yang biasanya mematikan kini tampak melemah di bawah tekanan situasi ini. Bodoh! Teriak Hendra Adikusuma dengan marah, wajahnya memucat karena frustrasi. Pengawal ini direkomendasikan oleh Raymond Adikusuma, salah satu pembunuh terbaik dari organisasi pembunuh Phoenix Darah. Namun, bahkan dengan semua kehebatannya, peluru ternyata gagal membaca kecepatan Rangga. Kini, Rangga sudah berdiri tepat di depan mereka, aura pembunuhnya menyelimuti ruangan seperti kabut gelap yang tak terhindarkan. Hendra Adikusuma dan peluru sama-sama menyadari satu hal, mereka telah meremehkan musuh yang seharusnya tidak pernah diremehkan. Dan kini, mereka harus membayar harga atas kesalahan itu. Ekspresi tak percaya melintas di mata peluru. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Rangga mampu menghindari tembakannya dengan begitu mudah. Namun, naluri seorang pembunuh profesional membuatnya cepat bereaksi. Pikiran pertamanya adalah menghentikan kemajuan Rangga sebelum segalanya terlambat. Keyakinan itu masih menyala dalam dirinya karena ia tahu betul bahwa keahlian menembaknya adalah yang terbaik di organisasi pembunuh Phoenix Darah. Bang! Bang! 2 peluru lainnya meluncur deras dari moncong pistolnya. Kali ini, peluru tidak lagi mengandalkan penglihatannya untuk melacak gerakan Rangga. Ia hanya mengayunkan pistolnya berdasarkan insting dan perasaan. Peluru pertama meleset tipis, nyaris mengenai sisi tubuh Rangga. Namun, peluru kedua tampak lebih akurat menembus paha Rangga dengan presisi mematikan. Ya! Seru peluru, secercah kepuasan melintas di wajahnya. Ia yakin bahwa luka itu akan memperlambat Rangga, memberinya waktu dan kesempatan untuk melancarkan serangan pamungkas. Dalam benaknya, setelah ditembak, kecepatan Rangga pasti akan menurun drastis. Dan dengan ketepatan tembakannya, ia bisa dengan mudah menghabisi pemuda itu. Namun, kepercayaan itu hanya bertahan sesaat. Tak lebih dari 1 detik kemudian, matanya membelalak penuh keterkejutan. Tubuh Rangga, yang seharusnya melemah akibat luka tembak, justru bergerak semakin cepat. Dalam sekejap, sosok Rangga sudah berdiri tepat di depannya, seolah-olah peluru yang menghantam pahanya hanyalah angin lembut yang tak berarti.
Kubilang, pelurumu terlalu lambat, sindir Rangga dingin. Baginya, meski akurasi peluru sangat mengesankan, ancamannya masih jauh di bawah level Rizky Adikusuma. Tidak ada waktu untuk ragu atau merenung bagi peluru. Detik berikutnya, pisau tajam di tangan Rangga berkilat sejenak sebelum menebas leher peluru dengan kecepatan kilat. Tubuh peluru ambruk ke tanah, wajahnya penuh ketidakpercayaan dan rasa syok yang mendalam. Pistol di tangannya jatuh, dan dalam sekejap, senjata itu sudah berpindah ke genggaman Rangga. Hendra Adikusuma, yang menyaksikan semua ini, tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya tegang, sedikit pucat, dan napasnya tersengal-sengal. Pertahanan yang ia bangun dengan susah payah ternyata begitu rapuh di hadapan Rangga. Ini bukan sekadar serangan biasa, ini adalah pembantaian tanpa ampun. Hendra Adikusuma, giliranmu sekarang, ujar Rangga datar, mengalihkan pandangannya ke arah sang kepala keluarga. Pistol yang baru saja direbut dari peluru kini diarahkan langsung ke Hendra Adikusuma. Nada suaranya tetap dingin seperti es abadi di pegunungan tinggi. Melihat ekspresi tertegun Hendra Adikusuma, Rangga melanjutkan dengan nada mengancam. Sebaiknya kamu tidak main-main. Jika tidak, kamu harus siap menunggu seluruh organisasi pembunuh Phoenix darah memburumu. Hendra Adikusuma mencoba melakukan ancaman terakhir, meskipun suaranya terdengar gemetar. Jika kamu membunuhku, mereka tidak akan pernah berhenti mencarimu. Mereka akan memburumu sampai mati. Rangga tersenyum sinis, tatapannya tetap tajam. Maaf, mereka tidak punya kesempatan. Selama aku berhasil membunuhmu, aku bisa meninggalkan tempat ini dengan komisi besar. Jika organisasi pembunuh Phoenix darah ingin membunuhku, mereka harus menemukanku terlebih dahulu. Komisi? Mata Hendra Adikusuma berbinar, mencoba mencari celah untuk bernegosiasi. Berapa komisi yang ditawarkan majikanmu? Jika kamu tidak membunuhku, aku akan memberimu 2 kali lipat. Rangga terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan tawaran itu. Namun, setelah beberapa detik, ia menggelengkan kepala dengan tegas. Maaf, Anda menghina prinsip seorang pembunuh. Meski penolakan itu tegas, keraguan singkat yang ditunjukkan Rangga memberi secercah harapan bagi Hendra Adikusuma. Di matanya, mungkin pemuda ini masih bisa dibeli. Namun, Rangga tidak pernah berniat mundur. Ia datang dengan misi, dan misi itu akan diselesaikan tanpa kompromi. Di bawah sinar bulan yang temaram, udara malam terasa mencekam. Di antara bayang-bayang pepohonan yang bergerak pelan diterpa angin, 2 sosok berdiri tegak bak patung yang siap meledak dalam kemelut. 10 kali lipat suara itu meluncur dari bibir Hendra Adikusuma bagai bisikan angin dingin di tengah padang pasang. Selama kau tidak membunuhku, aku akan memberimu komisi 10 kali lipat daripada yang pernah kau bayangkan. Hendra mengangkat harga dengan penuh keyakinan, seolah-olah harta karun dunia ada dalam genggamannya. Baginya, ketidakbergemingan Rangga bukanlah soal prinsip atau moralitas tinggi, itu hanya masalah angka yang belum cukup menggoda. Namun bagi seorang pembunuh sejati, nilai komisi tak pernah menjadi ukuran kehormatan. Bahkan di kalangan elit organisasi pembunuh Phoenix darah, misi yang paling sulit pun hanya dibayar sekitar 100 juta rupiah. Jumlah yang tampak besar bagi orang biasa, namun bagi Hendra Adikusuma, uang seperti itu hanyalah remah-remah di meja makan para raja. Uang sebanyak apapun takkan berguna jika nyawa sudah melayang, gumamnya dalam hati, seraya menyadari bahwa 5 miliar yang tiba-tiba dilontarkan Rangga adalah angka yang mengejutkan. Namun, wajahnya tetap tenang, meski dalam benaknya badai mulai bergemuruh. 5 miliar? Rangga tertawa singkat, nada suaranya tajam seperti mata pedang terhunus. Dan jika kulipat gandakan 10 kali, apa kau masih yakin bisa menawar nyawamu? Ekspresi Hendra berubah sedikit. 50 miliar, angka yang bahkan membuat seorang hartawan seperti dirinya harus berpikir 2 kali. Namun, ia lebih bodoh lagi jika mengira Rangga hanya memburu harta dunia. Dalam dunia para pembunuh, harga nyawa tak pernah bisa ditimbang dengan emas. Apakah kau memilih hidupmu, atau 5 miliar itu? Tantang Rangga dengan tatapan dingin, seakan ingin menembus jiwa lawannya. Hendra tersenyum getir, menyadari bahwa ia tak memiliki pilihan lain. Selama napas masih berhembus, 5 miliar tak lebih dari debu di angkasa. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel canggihnya, lalu mentransfer jumlah itu ke rekening yang diberikan Rangga tanpa ragu. Rangga memeriksa ponselnya sejenak. Saat deretan angka itu muncul di layar, senyum tipis terukir di wajahnya. Pistol yang semula teracung di tangannya perlahan turun. Tapi langkahnya belum juga berhenti. "Taihe," katanya sambil menoleh pada salah satu pria yang berdiri di sudut ruangan. "Uang sudah kuterima. Sekarang, bolehkah aku pergi?" Taihe mengangguk cepat, lega sekaligus cemas. Kehadiran Rangga membuat atmosfer ruangan seperti berdenyut-denyut dengan ancaman yang tak terlihat. Ia merasa seolah ada mata pedang yang setiap saat bisa menebas lehernya. "Tentu saja, silakan pergi," sahut Taihe buru-buru, berharap Rangga takkan berlama-lama di sana. Namun, Rangga tak langsung pergi. Kakinya melangkah mantap menuju Hendra Adikusuma, yang kini nampak waspada. Matanya membelalak,
Tubuhnya menegang seperti seekor harimau yang siap disergap. Apa maksudmu ini? Bentak Hendra, suaranya bergetar di antara amarah dan ketakutan. Sebelum kata-kata itu sempat mendapatkan jawaban, tinju Rangga telah mendarat keras di wajah Hendra. Tubuh sang hartawan terjengkang ke belakang, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Kau sudah menerima uangku, tapi kenapa masih berniat menghabisiku? Geram Rangga, suaranya menggema seperti halilintar di tengah malam. Bukankah ini cara seorang pembunuh sesungguhnya? Malamlah yang menyaksikan pertemuan mereka, dan angin yang membawa desiran kegelapan menyelimuti peristiwa itu. Sebuah transaksi yang berakhir bukan dengan damai, melainkan dengan dendam yang masih menyala di kedua belah pihak. Malam semakin larut, namun bagi Rangga, ini adalah saat di mana permainan sesungguhnya baru dimulai. Di bawah langit yang kelam tanpa rembulan, bayangan-bayangan hitam bergerak cepat seperti hantu, menyusup ke dalam Villa Raymond Adikusuma dengan gerakan yang tak terlihat mata biasa. Aku hanya mengatakan aku tidak akan membunuhmu, ujar Rangga dingin sambil mencibir kepada Hendra Adikusuma yang terkapar di tanah. Namun, apakah kau benar-benar mengira aku akan membiarkanmu begitu saja? Apakah reputasiku sebagai pemburu bayangan masih ada artinya? Shen Qinhe, yang berdiri di samping, hanya bisa menahan napas. Tubuhnya gemetar ketika jeritan tertahan lolos dari bibirnya. Ia tahu bahwa setiap kata Rangga bukanlah ancaman kosong, melainkan janji yang akan segera direalisasikan. Setelah meninggalkan Villa Hendra Adikusuma, langkah Rangga penuh dengan kepuasan. Malam ini telah memberinya hasil yang sangat memuaskan bukan hanya karena Hendra harus kembali merasakan dinginnya ranjang rumah sakit, tetapi juga karena 50 miliar rupiah yang kini telah masuk ke rekening rahasia miliknya. Jumlah yang cukup untuk membuat siapapun iri. Namun bagi Rangga, itu hanyalah alat untuk menjalankan misinya lebih jauh. Tentang rekening tersebut, ia sama sekali tidak khawatir. Rekening Bank Swiss yang diberikan oleh Lang adalah salah satu dari sedikit hal yang dapat ia percayai. Hanya mereka yang memiliki akses istimewa yang bisa melacak aktivitasnya, bahkan para pegawai Bank Swiss pun takkan sanggup menembus lapisan keamanannya. Dengan demikian, Hendra Adikusuma takkan pernah bisa menemukannya. Namun, pekerjaannya belum selesai. Target berikutnya adalah Niko Adikusuma, putra sulung generasi ketiga keluarga Adikusuma. Sementara Arjuna Adikusuma akan menjadi penutup dari rangkaian misi ini. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk Rangga mengirim mereka berdua kembali ke rumah sakit dengan cara yang sama tak membunuh. Namun cukup membuat mereka takkan bangkit dalam waktu dekat. Adapun Rizky Adikusuma, nama itu luput dari daftar targetnya. Mengingat kedekatannya dengan Nana Adikusuma, kompleks tempat tinggal Nana masih menyimpan banyak tanda tanya bagi Rangga. Ketidakpastian itulah yang membuatnya memilih untuk tak gegabah. Setelah semua urusan selesai, Rangga melangkah menuju Villa Raymond Adikusuma. Perhitungannya sangat presisi. Ketika ia tiba di lokasi, jarum jam hampir menunjuk angka 3 pagi. Waktu bagi tim Ratu Ular untuk bertindak sudah semakin dekat. Rangga tak perlu berkomunikasi dengan tim Ratu Ular. Ia mengetahui rencana mereka dengan sangat jelas. Setelah melewati pintu rahasia di pinggiran villa, ia memasuki sebuah gedung kecil menggunakan kode khusus. Di dalam, hanya ada 2 sosok ular hijau dan ular listrik. Mereka tampak tenang, meski udara di ruangan itu dipenuhi ketegangan yang hampir terasa fisik. Masih ada 3 menit 20 detik, lapor ular hijau dengan suara datar, matanya tak lepas dari layar monitor yang memancarkan cahaya redup. Rangga hanya mengangguk singkat. Ia tak berniat mengubah apapun dari rencana tim Ratu Ular. Baginya, mereka adalah roda yang berputar sempurna tanpa campur tangannya. Tuan Rangga, saya menemukan teman Anda, ucap ular listrik tiba-tiba, memecah keheningan. Tangannya gesit mengarahkan layar komputer ke arah Rangga. Di antara banyak jendela kecil yang muncul, sosok Zhao Hongshan terlihat jelas. Dia hanya memasang lapisan pengepungan di luar, jelas Rangga tanpa emosi. Dia tidak akan masuk ke area inti dan tidak akan mengganggu operasi tim Ratu Ular. Ular listrik mengangguk, lalu kembali fokus pada tugasnya. Suasana kembali hening, hanya terdengar suara jarum detik yang berdetak pelan di tengah ruangan. 3, 2, 1. Tepat pada pukul 3, ular hijau menekan tombol sinyal di tangannya. Dari balik jendela, Rangga menyaksikan deretan bayangan hitam meluncur dengan cepat ke dalam Villa Raymond Adikusuma. Di sebuah gedung tinggi tak jauh dari situ, seorang penembak jitu bersama rekannya bersembunyi dalam kegelapan, siap melepaskan peluru yang takkan terdengar oleh siapapun. Malam ini adalah malam di mana segala sesuatunya bergerak seperti jarum jam. Dan Rangga, sang pemain utama, hanya bisa menyeringai tipis. Permainan belum usai, tapi langkah-langkah pertama telah berhasil dilakukan. Malam yang sunyi di sekitar Villa Raymond Adikusuma tiba-tiba terpecah oleh suara tembakan kecil yang terdengar samar-samar di kejauhan. 2 menit yang lalu, serangan Wang Shi dan pasukannya dimulai dengan presisi yang tak terbantahkan. Peluru-peluru itu melesat cepat, menghancurkan barisan pertahanan anak buah Raymond Adikusuma tanpa ampun. Namun, setelah 1 menit berlalu, suara tembakan perlahan mereda, meninggalkan hanya gema-gema berserakan yang memudar dalam dinginnya udara malam.
Di gedung kecil tempat Rangga berada, mesin sinyal di tangan ular hijau tiba-tiba berdering nyaring. Suara Raja Ular terdengar dari sana, berbicara dalam bahasa Korea yang asing bagi Rangga. Namun, ekspresi wajah ular hijau yang semula tegang tiba-tiba berubah menjadi cahaya penuh keyakinan setelah mendengarnya. Raimond Adikusuma melarikan diri, ujar ular hijau dengan nada datar namun tajam. Ada jalan rahasia bawah tanah di vilanya. Kata-kata itu langsung menghantam atmosfer ruangan seperti angin badai. Operasi yang awalnya tanpa sempurna serangan yang terkoordinasi, sistem pertahanan yang hancur dalam hitungan detik ternyata memiliki celah besar yang tidak terduga. Raimond Adikusuma, lelaki yang telah duduk sebagai wakil presiden organisasi pembunuh Phoenix Darah selama 20 tahun, ternyata menyimpan kartu truf di balik lengan bajunya. Jalan rahasia bawah tanah adalah buktinya. Namun, bagi Rangga, ini bukanlah kejutan. Ia hanya tersenyum tipis, matanya tetap tenang seperti permukaan danau yang tak tersentuh angin. Jika Raimond Adikusuma tidak memiliki kemampuan tertentu, ia pasti sudah mati bertahun-tahun yang lalu, gumamnya pelan. Tidak ada yang aneh jika dia berhasil melarikan diri. Bahkan, aku akan lebih terkejut jika dia tertangkap begitu saja. Rangga tak berniat membuang waktu untuk terkejut atau marah. Baginya, hal ini sudah diprediksi. Justru karena alasan inilah ia datang secara langsung ke lokasi. Di dunia para pemburu bayangan, kesempurnaan adalah ilusi. Selalu ada celah, selalu ada jalan keluar. Saudari ular hijau, aku menemukannya. Seru ular listrik tiba-tiba, memotong percakapan. Ia berbicara dalam bahasa Inggris yang lancar, menunjuk layar komputer di tangannya. Di salah satu jendela kecil yang muncul di layar, sosok Raimond Adikusuma terlihat jelas. Hanya mengenakan gaun tidur, pria itu berlari cepat seperti seekor kijang yang terdesak, gerakannya lincah dan penuh perhitungan. Raimond Adikusuma tidak hanya seorang pemimpin. Dia juga seorang ahli, komentar Rangga singkat. Tanpa keterampilan seperti itu, mustahil baginya untuk lolos bahkan dengan jalan rahasia. Untungnya, ular listrik telah melakukan persiapan ekstra. Sebelum operasi dimulai, ia diam-diam memasang beberapa kamera pengintai nirkabel di sekitar villa. Kini, hampir seluruh area villa Raimond Adikusuma ada dalam genggaman mereka, terpantau di layar komputer. Tanpa langkah antisipatif ini, operasi ini mungkin sudah gagal total. Namun, penemuan ini belum cukup. Jika Raimond Adikusuma berhasil melarikan diri, rencana tim Ratu Ular kali ini akan berakhir sia-sia. Waktu adalah segalanya. Setiap detik bisa menjadi celah bagi pria licik itu untuk lenyap dalam kegelapan malam. Saudari ular hijau, aku akan segera memberitahu penembak jitu ular dan kaptennya, kata ular listrik sambil mengambil mesin sinyal di tangannya. Gerakannya gesit, jarinya menekan tombol-tombol dengan kecepatan luar biasa. Komunikasi dengan penembak jitu ular harus segera dilakukan tanpa jeda sedetik pun. Namun, masalah baru muncul. Penembak jitu berada di gedung tinggi yang hanya dapat memantau 3 arah utama di depan villa. Sementara itu, Raimond Adikusuma melarikan diri melalui jalan rahasia di belakang. Jarak dan sudut pandang membuatnya sulit untuk ditangkap oleh tim sniper. Inilah saat di mana waktu benar-benar menjadi musuh kita. Gumam Rangga pelan. Matanya menyipit, memandang layar komputer dengan intens. Jika kita kehilangan jejaknya sekarang, semua usaha ini akan sia-sia. Ular hijau dan ular listrik saling bertukar pandang, lalu kembali fokus pada tugas masing-masing. Mereka tahu bahwa setiap detik adalah pertaruhan hidup dan mati. Di tengah kegelapan malam, perburuan terhadap Raimond Adikusuma berlangsung bak pertarungan antara bayangan dan cahaya. Malam masih panjang, dan permainan belum berakhir. Green Snake mengangguk pelan, sorot matanya yang tajam menyapu sekeliling dengan waspada. Selama Raimond Adikusuma masih berada dalam jangkauan pengawasan mereka, tim Ratu Ular masih memiliki harapan. Rencana besar ini belum sepenuhnya runtuh. Namun, tiba-tiba saja, ingatan samar melintas di benak ular hijau. Ia memalingkan pandangan ke samping, dan pada saat itu, kilatan curiga muncul di balik topengnya yang dingin. Matanya yang tersembunyi menyipit tajam, menangkap sesuatu yang tidak beres. Rangga pemuda itu telah lenyap tanpa jejak. Seolah-olah pemuda itu tak pernah ada di sana sebelumnya. Mata hijau berkilat itu beralih ke pintu di dekatnya. Tapi pintu itu tertutup rapat, tanpa tanda-tanda aktivitas apapun. Green Snake lalu menoleh ke jendela kaca di sisinya. Jika ingatannya benar, jendela itu semula tertutup penuh. Namun kini, ia setengah terbuka, seakan memberi isyarat bahwa sesuatu telah terjadi di sana. Apakah dia melarikan diri dari jendela? Gumam King Snake dengan nada heran. Pikirannya berputar cepat. Bagaimana mungkin? Mereka berada di lantai 3. Siapa yang sanggup melompat begitu saja tanpa meninggalkan jejak? Tanpa sadar, Green Snake melangkah mendekati jendela. Pandangannya menyapu malam yang pekat di luar. Angin dingin menyentuh wajahnya, namun tak ada bayangan Rangga yang bisa dilihat. Hanya kegelapan tanpa batas yang menyelimuti. Green Snake terdiam beberapa saat,
Hatinya dipenuhi rasa penasaran dan kecurigaan. Saudari Kingshi, di mana Tuan Rangga? Suara Electric Snake terdengar dari belakangnya, memecah keheningan. Nada bicaranya terdengar cemas, seolah membawa firasat buruk. Green Snake menggeleng pelan. Aku tidak tahu, ujarnya, suaranya rendah namun penuh ketegangan. Meski ada rasa curiga, ia tak dapat memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin, Electric Snake berseru. Nadanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tadi masih ada di sini. Bagaimana mungkin dia bisa menghilang begitu saja? Green Snake tak menjawab. Bibirnya terkatup rapat, pikirannya berputar mencari jawaban yang masuk akal. Namun, semakin ia berpikir, semakin kosong rasanya. Tidak ada penjelasan logis atas kejadian ini. Di hutan tua yang sunyi, seorang pemuda berlari cepat melewati pepohonan yang menjulang tinggi. Tubuhnya bergerak gesit meski langkahnya tampak tergesa-gesa. Gaun tidur putih yang dikenakannya berkibar tertiup angin malam, sementara kaki telanjangnya melangkah di atas tanah yang dingin dan basah oleh embun. Raimond Adikusuma, nama pemuda itu tampak tak peduli lagi pada harga dirinya. Saat ini, keselamatan adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, namun ia terus berlari tanpa henti. Setiap detik berharga, karena jika ia lambat sedikit saja, nyawanya bisa melayang. Aku harus keluar dari sini, gumamnya dalam hati, napasnya tersengal. Keberuntungan masih berpihak padanya. Jika saja ia tidak menemukan jalan rahasia di ruangan itu secara tak sengaja, nasibnya pasti sudah berakhir di tangan musuh-musuh yang entah dari mana datangnya. Ia tak ingin mati. Di usianya yang masih muda, ia masih memiliki ambisi besar yang belum terwujud. Dunia ini masih luas, dan ia bertekad untuk tetap hidup, apapun yang terjadi. Sementara itu, di kejauhan, suara angin malam berdesir lembut, menyembunyikan jejak-jejak pelariannya. HMPH, jangan biarkan aku mencari tahu siapa dirimu. Jika saatnya tiba, aku, Raimond Adikusuma, pasti akan membalas 100 kali lipat penghinaan ini. Desis Raimond dengan suara dingin penuh kemarahan. Sorot matanya yang tajam berkilat dalam kegelapan malam, menyiratkan tekad baja di balik amarah yang membara. Ini adalah momen paling memalukan sepanjang hidupnya. Jika ia tidak bisa membalas rasa malu ini, maka ia tak layak menyandang nama besar Raimond Adikusuma. Dengan langkah cepat namun tergesa-gesa, ia melirik ponsel di tangannya sekali lagi. Wajahnya semakin muram, dan nada bicaranya dipenuhi kekesalan. Sial, kenapa bala bantuan belum juga datang? Hal-hal tak berguna ini benar-benar membuatku marah. Sebelum meninggalkan tempat itu, ia sudah menghubungi cabang organisasi pembunuh Phoenix Darah yang berbasis di ibu kota untuk meminta bantuan. Awalnya, cabang tersebut tidak ada, tetapi setelah kedatangannya ke ibu kota, Raimond langsung mendirikan cabang baru. Tujuan utama kedatangannya kali ini bukan hanya untuk mendiskusikan kerjasama antara organisasi pembunuh Phoenix Darah dan organisasi pembunuh Sakura bersama Rizky Adikusuma, tetapi juga untuk merebut posisi pemimpin sejati dari Molly. Bukan hanya Raimond dan Rizky yang memiliki tujuan ini, Hongshan pun datang dengan niat serupa. Biasanya, kedua tokoh besar ini jarang menampakkan diri di ibu kota. Sebab, di tanah ibu kota yang berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Molly, mereka yang biasanya menjadi atasan di luar kini harus merendahkan diri. Bagi Zhao Hongshan dan Raimond Adikusuma, perasaan ini tentu saja tidak menyenangkan. Namun, kali ini, Raimond tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Satu-satunya prioritasnya adalah melarikan diri. Jika ia tertangkap oleh pihak musuh, maka nasibnya sebagai Raimond Adikusuma praktis tamat. Untungnya, keberuntungan masih berpihak padanya. Jalan rahasia yang ia temukan memberinya sedikit keunggulan, sehingga pengejarnya masih agak jauh di belakang. Tak hanya itu, di kejauhan ia mendengar raungan kekuatan yang akrab. Itu adalah tanda bahwa bala bantuannya hampir tiba. Dengan motivasi baru menyala-nyala, Raimond mempercepat langkahnya. Namun, tepat ketika ia hendak menerobos lebih jauh, sosok hitam tiba-tiba muncul entah dari mana, menghalangi jalannya. Raimond sangat cepat, namun reaksinya bahkan lebih gesit. Begitu sosok itu muncul, ia langsung menghentikan langkahnya seolah menabrak dinding tak terlihat. Di dalam hatinya, firasat buruk mulai menjalar seperti racun. Siapa kamu? Tanyanya dengan suara tajam, meski dalam hati ia berharap pertanyaan itu cukup untuk menunda waktu. Bala bantuannya hampir tiba, dan ia hanya butuh beberapa saat lagi. Sosok hitam itu tak segera menjawab. Ia hanya menatap Raimond dengan sorot mata yang sulit dibaca. Kemudian, sebuah suara rendah dan tenang terdengar, "Bagaimana menurutmu?" Raimond tertegun sesaat. Namun, ketika ia melihat lebih dekat wajah orang itu, tubuhnya membeku. Matanya membelalak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Song Rangga, bagaimana mungkin kamu ada di sini?" Gumamnya, suaranya terdengar seperti bisikan tak percaya. Ini adalah pertemuan resmi pertama Raimond Adikusuma dengan Rangga. Meski sebelumnya ia hanya melihat foto-foto pemuda itu,
Klub Guanzhen Hall yang dimiliki Rangga telah menarik perhatiannya belakangan ini. Popularitasnya yang melesat membuat Raymond mengamati Rangga dengan saksama. Oleh karena itu, ketika wajah itu muncul di hadapannya, ia langsung mengenali identitasnya tanpa ragu. Namun, pengenalan itu justru membawa firasat buruk yang semakin kuat. Kemunculan Rangga yang tiba-tiba di tengah pelariannya bukanlah kebetulan. Raymond yakin akan hal itu. Ia tahu dendam mendalam antara Rangga dan keluarga Adikusuma. Bahkan, atas undangan Arjuna Adikusuma, ia pernah mengirim King Gui dan King Gong untuk membunuh pemuda ini. Dengan semua fakta itu, tak sulit bagi Raymond untuk menyimpulkan bahwa Rangga datang malam ini demi dirinya. Firasat Raymond mengatakan lebih dari sekadar itu. Orang-orang yang bergegas menuju villa malam ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan Rangga. Jika demikian, satu-satunya pilihannya saat ini adalah menunda waktu. Deru kekuatan dari kejauhan semakin dekat, dan bala bantuan tinggal beberapa detik lagi. Sayangnya, Rangga tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Ekspresi dingin di wajah pemuda itu berbicara banyak. Sayang sekali kau tahu, sudah terlambat, ujar Rangga dengan nada tenang namun menusuk, seolah memastikan bahwa segala rencana Raymond sia-sia belaka. Tanpa memberi waktu bagi Raymond untuk merespons, telapak tangan Rangga bergerak cepat, menebas langsung ke arah leher lawannya. Namun, Raymond Adikusuma bukan tipe orang yang pasrah begitu saja. Dalam situasi genting seperti ini, ia segera mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Gerakan balasannya dilakukan dengan segenap kemampuan, mencerminkan insting bertahan hidup yang kuat. Namun, meski gerakannya cukup cekatan, Rangga tanpa sama sekali tidak terpengaruh. Di matanya, serangan balik Raymond terlalu lambat, terlalu lemah, dan jelas tidak memiliki peluang untuk berhasil. Ketika telapak tangan mereka bersentuhan, bentrokan dahsyat yang diantisipasi Raymond tidak terjadi. Sebaliknya, tubuhnya tiba-tiba tersengat oleh aliran listrik yang kuat, membuat otot-ototnya lumpuh dalam sekejap. Kekuatan yang ia andalkan lenyap tanpa jejak, dan ia roboh ke tanah dengan mata dipenuhi ketidakpercayaan. Wajah Raymond memucat. Tubuhnya yang biasanya tangguh kini lemas tak berdaya. Ia tak pernah membayangkan sesuatu seperti ini bisa terjadi. Bagaimana mungkin kekuatannya hilang hanya dengan satu sentuhan? Pikirannya berputar cepat, namun ia tak mampu bereaksi lebih jauh. Rangga tidak memberikan penjelasan apapun. Baginya, energi listrik yang luar biasa adalah senjata pamungkas, aset terbesarnya dalam pertarungan. Melawan kekuatan semacam itu, bahkan ahli sekaliber Raymond Adikusuma sekalipun takkan mampu bertahan. Tanpa menunggu lebih lama, Rangga meraih tubuh Raymond yang lunglai, lalu membawanya menjauh ke dalam kegelapan hutan. Tidak ada suara, tidak ada perlawanan. Hanya angin malam yang berdesir lembut, menyembunyikan jejak-jejak langkah mereka. Hutan hijau tua kembali sunyi, seolah tak ada apapun yang terjadi di sana. Namun, di balik keheningan itu, nasib baru sedang ditulis, nasib yang akan mengubah segalanya. Rangga lenyap bak bayangan dalam sekejap, meninggalkan jejak yang sulit terdeteksi. Di kejauhan, deru mesin Hummer dan Land Rover membelah udara malam, meluncur dengan kecepatan tinggi bak bala tentara yang datang menyergap. Namun, kendaraan-kendaraan itu bukanlah ancaman bagi Rangga ataupun Raymond Adikusuma. Mereka tak melihat sosok keduanya, melainkan menerjang lurus menuju villa keluarga Adikusuma, bagai badai yang mengamuk. Sementara itu, Rangga tetap tenang, tidak sedikit pun memperdulikan kehadiran armada tersebut. Bersama Raymond Adikusuma di sisinya, ia bergerak tegap menuju titik pertemuan yang telah disepakati dengan Zhao Hongshan. Dalam langkahnya yang mantap, ponselnya pun terjulur dari saku. Dengan nada dingin, ia menghubungi King Snake, memberitahu bahwa Raymond Adikusuma kini berada dalam cengkeramannya. Namun, bahkan tanpa kabar dari Rangga, elektrik snakesi ular listrik telah mengetahui apa yang terjadi. Mata elangnya selalu waspada, terlebih karena layar komputer di tangannya memancarkan gambar-gambar nyata dari ratusan kamera pengintai rahasia yang tersebar di sekitar villa. Pengawasan menyeluruh adalah senjata andalannya, dan tak ada satu makhluk pun yang bisa lepas dari jari mata-matanya. Namun, kali ini, kejutan besar melanda. Sosok Rangga mendadak muncul di layar seperti hantu. Lalu dengan kilatan kecepatan yang tak tertandingi, ia menundukkan Raymond Adikusuma dalam hitungan detik. Green Snake dan Electric Snake saling berpandangan, rasa takjub dan ketegangan menyelimuti wajah mereka. Kekuatannya, sungguh luar biasa. Gumam Electric Snake, suaranya bergetar. Ia teringat sesuatu, lalu bertanya kepada rekannya, ular hijau, bukankah ular emas pernah mengatakan bahwa Zhongxian ini adalah orang yang sangat kuat? Green Snake mengangguk pelan. Awalnya, ia tak terlalu memedulikan peringatan itu. Baginya, kekuatan timlah yang utama. Namun, saat ini, pikirannya mulai goyah. Kehebatan individu Rangga benar-benar melampaui batas nalar. Bahkan kecepatannya yang mustahil membuat Green Snake meragukan kemampuan penembak jitu mereka untuk mengimbangi gerakannya dengan mata telanjang. Pantas saja Tuan Rangga ingin memeriksa rencana kita, ucap Electric Snake pelan, lebih pada dirinya sendiri.
Dia sudah meramalkan bahwa kita mungkin gagal. Sebelumnya, mereka sempat merasa kurang puas dengan permintaan Rangga untuk mengubah strategi. Namun, kini segalanya menjadi jelas. Serangan awal tetap akan dilakukan oleh pasukan Ratu Ular. Namun jika rencana itu gagal, Rangga akan turun tangan secara pribadi untuk mengamankan Raimond Adikusuma. Tanpa campur tangan Rangga, peluang Raimond meloloskan diri pastilah setidaknya separuh dari total kesempatan. Mendengar kata-kata Electric Snake, Green Snake hanya mengangguk ringan, tanpa sepatah kata pun meluncur dari bibirnya. Pikirannya kosong, tak tahu harus berkata apa lagi. Electric Snake masih belum selesai. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Rangga sudah menangkap targetnya sendiri. Apakah operasi kita masih diperlukan? Green Snake menjawab singkat namun tegas, tutup operasi untuk sementara. Kita tunggu perintah lanjutan dari Tuan Rangga. Keputusan itu diambil tanpa ragu. Ia tahu bahwa misi mereka pada dasarnya sudah selesai. Yang tersisa hanyalah menunggu dan kembali ke markas. Di sisi lain, Rangga bergerak cepat, membawa tubuh Raimond Adikusuma di antara kedua lengannya. Langkahnya ringan, seolah-olah beban di tangannya tak lebih dari sehelai daun kering. Tujuannya sudah dekat lokasi pertemuan dengan Zhao Hongshan. Setelah berbicara dengan Green Snake, Rangga kembali mengangkat ponselnya. Kali ini, panggilan diarahkan kepada Zhao Hongshan. Kabar tentang Raimond Adikusuma yang telah jatuh ke tangannya disampaikan dengan nada datar. Namun di ujung sana, Zhao Hongshan tak mampu menyembunyikan kegembiraan dan harapannya. Bahkan melalui telepon, Rangga dapat merasakan gelombang emosi itu sebuah perasaan yang begitu kuat hingga seolah-olah bisa memenuhi seluruh ruang. Rangga memahami betul apa yang dirasakan Zhao Hongshan. Jika suatu hari dendam besar dalam hidupnya terbalaskan, ia yakin bahwa kegembiraannya tidak akan kalah dibandingkan dengan apa yang tengah dirasakan Zhao Hongshan saat ini. Mungkin bahkan lebih dahsyat lagi. Ini adalah kodrat manusia ketika rasa sakit bertahun-tahun akhirnya menemukan jalannya menuju keadilan. Ledakan emosi tak terhindarkan. Namun, Rangga tidak ingin larut dalam bayang-bayang perasaan itu. Yang lebih penting baginya adalah langkah berikutnya. Dengan Zhao Hongshan mengambil alih organisasi pembunuh Phoenix Darah, ia akan memiliki peluang lebih besar untuk mengungkap dalang sebenarnya di balik pembunuhan orang tua suci Widyastuti. Di halaman kecil yang sunyi, Zhao Hongshan mondar-mandir tanpa henti. Kedua tangannya terkepal erat. Sejak mendapat kabar dari Rangga, ia tak mampu duduk diam. Bahkan Zhao Hongshan yang biasanya tenang bak gunungan es kini diliputi gelora tak terkendali. Setiap langkah kakinya menggema di udara malam, membawa serta beban dendam yang telah lama dipendam. Inilah akhir dari penantian panjang, gumamnya pelan, suaranya bergetar oleh campuran kegembiraan dan ketegangan. Setelah bertahun-tahun menahan amarah dan kesedihan, akhirnya saatnya tiba. Zhao Hongshan merasa seolah-olah langit yang dahulu kelam kini mulai tersibak, memberi jalan bagi cahaya kebebasan. Kegembiraan yang memenuhi dadanya begitu besar hingga sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun, ini bukan hanya soal balas dendam. Bagi Zhao Hongshan, ini adalah kesempatan langka untuk mencapai puncak kekuasaan. Dengan Raimond Adikusuma lenyap dari dunia ini, Blood Phoenix Society dan Blood Phoenix Killer Organization akan menjadi miliknya sepenuhnya. Selama lebih dari 10 tahun, ia telah menancapkan banyak mata-mata di sekitar Raimond Adikusuma. Tak kurang dari sepertiga dari para jenderal kepercayaan Raimond ternyata adalah orang-orang yang setia padanya. Dan selama bertahun-tahun, Zhao Hongshan berpura-pura sebagai sahabat setia, menyembunyikan niat aslinya di balik topeng kebaikan. Kini, semua pengorbanan itu akan terbayar lunas. Sabar dan persiapan dua syarat utama bagi seorang pahlawan telah dilakukan dengan sempurna. Bahkan jika Rangga tidak membantu, Zhao Hongshan yakin bahwa pada waktunya ia tetap akan mengambil tindakan sendiri. Namun, bantuan Rangga kali ini membuat segalanya jauh lebih mudah. Namun, ambisi politik itu kini tertutup oleh hasrat yang lebih besar, hasrat untuk membalas dendam atas kematian istrinya. Itulah prioritas utamanya saat ini. Balas dendam adalah harga yang harus dibayar Raimond Adikusuma dengan nyawanya. Zhao Hongshan terus berjalan bolak-balik, hingga akhirnya pintu halaman terbuka perlahan. Masuklah Rangga, tegap dengan balutan pakaian serba hitam, bersama Raimond Adikusuma yang tampak lunglai dalam balutan gaun tidur. Wajah Rangga tetap dingin dan tenang, seperti seorang pendekar yang baru saja melakukan tugas kecil tanpa arti. Adapun Raimond Adikusuma, meskipun tubuhnya tak mampu bergerak, kesadarannya masih utuh. Ketika pandangannya bertemu dengan mata Zhao Hongshan, ia langsung menyadari nasibnya yang suram. Mata Zhao Hongshan berkilat tajam, dipenuhi haus darah dan kepuasan. Di sisi lain, hati Raimond Adikusuma yang semula masih menyimpan secercah harapan, kini runtuh tak bersisa. Ia tahu benar apa yang menantinya, kematian sudah pasti menjadi satu-satunya jalan keluar baginya malam ini. Rangga melemparkan tubuh Raimond Adikusuma ke depan Zhao Hongshan dengan gerakan tanpa basa-basi. Matanya yang tajam menatap lurus pada Zhao Hongshan. Nada suaranya datar namun penuh keyakinan. Aku sudah membawa orang yang kau inginkan. Aku harap kau akan menepati janji di antara kita. Tak ada ruang untuk negosiasi lebih lanjut.
Rangga tahu benar bahwa saat ini bukanlah waktu untuk berbasa-basi atau meragukan niat Zhao Hongshan. Ia percaya sepenuhnya bahwa Zhao Hongshan tidak akan mengecewakannya. Jika ia ragu sedikit saja, Rangga takkan pernah bekerja sama dengannya dari awal. Dan apa yang diminta Rangga pun bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Zhao Hongshan. Zhao Hongshan mengangguk mantap, sumpahnya terlontar dengan lugas, "Jangan khawatir, aku, Zhao Hongshan, pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi janjimu. Sebaliknya, langit akan menyambar seperti kilat." Kata-kata itu cukup bagi Rangga. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan melangkah keluar pintu, meninggalkan Raimon Adikusuma di tangan Zhao Hongshan. Nasib pria itu kini bukan urusannya lagi. Bahkan, meskipun Zhao Hongshan berniat menggunakan cara-cara yang kejam untuk membalas dendam, Rangga tidak peduli. Baginya, misi telah selesai, dan langkah selanjutnya adalah fokus pada tujuan utamanya. Di luar, udara malam terasa dingin dan sunyi. Rangga melangkah dengan tenang, tak menoleh lagi ke belakang. Sementara itu, di dalam halaman, mata Raimon Adikusuma tertutup rapat, pasrah pada nasibnya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keajaiban takkan datang dua kali, terutama keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari cengkeraman Zhao Hongshan. Setelah meninggalkan Zhao Hongshan, Rangga langsung menuju pabrik semen tempat pasukan Ratu Ular menginap. Ketika ia tiba, suasana di sana masih hening. Pabrik itu tampak kosong, hanya angin malam yang berdesir pelan di antara reruntuhan bangunan tua. Namun, sekitar 10 menit kemudian, rombongan pasukan Ratu Ular akhirnya muncul. Wajah mereka tampak lelah namun waspada. Operasi mereka kali ini dapat dikatakan berhasil dari segi personel. Meski 2 anggota mengalami luka tembak, sisanya kembali tanpa cedera serius. Namun, yang paling mencolok adalah perubahan sikap mereka terhadap Rangga. Setiap tatapan yang mereka layangkan padanya dipenuhi rasa hormat bercampur keterkejutan. Jelas, Green Snake telah memberitahu mereka semua tentang aksi luar biasa Rangga, tentang kecepatan dan kekuatan yang bahkan melewati batas imajinasi mereka. Begitu bertemu Rangga, Green Snake langsung menyampaikan permohonan maaf dengan nada serius. "Tuan Rangga, kami gagal dalam misi ini. Sebagai kompensasi, kami dapat membantu Anda melakukan 3 hal secara gratis sesuai kemampuan kami. Itulah aturan pasukan Ratu Ular, setiap kegagalan harus dibayar dengan 3 kali lipat kompensasi." Meski kali ini mereka hanya bertindak atas perintah Kim Jong Cheng dan bukan menjalankan misi rutin, standar tersebut tetap dipegang teguh. Rangga tak menunjukkan kejutan sedikit pun. Ia sudah mengetahui aturan ini dari informasi yang ia kumpulkan sebelumnya. Dengan santai, ia mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Aku akan menghubungi kalian jika membutuhkan sesuatu." Ketiga peluang kompensasi itu akan dimanfaatkan dengan baik oleh Rangga. Di balik ketenangannya, pikirannya sudah mulai menyusun rencana-rencana baru. Kini, ia memiliki alat tambahan untuk mencapai tujuan besar yang selama ini ia dambakan. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting. Selamat datang di channel Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Inti Energi Sukma episode 69. Dalam kegelapan malam yang pekat, angin berdesir pelan menyapu rumputan basah oleh embun. Di bawah sinar bulan yang redup, sosok Rangga melangkah mantap meninggalkan pabrik semen tua itu. Tim Ular Ratu, dengan Green Snake di depan, telah menghilang dalam gulita tanpa jejak, membawa serta rahasia tujuan mereka selanjutnya. Rangga tidak peduli. Urusan mereka bukan urusannya lagi. Kini, langkah kakinya menuju Zilan Villa, tempat di mana bayang-bayang pertempuran terakhir masih terasa menggantung di udara. Saat jarum jam menunjuk hampir pukul 4 pagi, di sebuah rumah sakit swasta megah di pusat ibu kota, suasana tegang memenuhi ruangan. Hendra Adikusuma, tubuhnya lemah tak berdaya, duduk di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat pasi. Luka-luka yang dialaminya adalah bukti nyata kekejaman Rangga. Tulang-tulang retak, daging memar, dan harga dirinya hancur berkeping-keping. Di sampingnya, 3 bersaudara Niko Adikusuma juga tak mampu berbuat apa-apa. Hanya Rizky Adikusuma yang masih bisa berdiri tegak, meski kemarahan membakar matanya. "Brengsek!" desis Hendra Adikusuma, suaranya serak penuh dendam. "Jika aku tahu siapa dia sebenarnya, aku akan membuatnya menyesal pernah dilahirkan." Rizky Adikusuma mendengus keras. Nafasnya tersengal, tangannya mengepal erat. "Kita sudah habiskan segala cara, tapi tetap saja tak ada hasil. Bahkan nama, Rangga, ini pun hanya ilusi semata," ucapnya geram. Sorot matanya mencerminkan kebencian yang mendalam, seolah sambaran petir mampu menyambar orang yang telah menghina keluarganya. Niko Adikusuma dan Arjuna Adikusuma terbaring tak jauh dari situ, tubuh mereka tertutup luka dalam yang merusak otot dan tulang. Mereka tak mampu berkata-kata, namun sorot mata mereka cukup untuk menceritakan amarah yang terpendam.
Untuk pulih sepenuhnya, butuh waktu panjang setidaknya setengah bulan. Namun, bagi mereka, luka fisik bukanlah yang paling menyakitkan. Dibanding rasa sakit pada tubuh, harga diri yang diremukan justru lebih sulit untuk disembuhkan. Tianlei, panggil Hendra Adikusuma dengan nada dingin, suaranya seperti es yang menusuk. Hubungi Raymond Adikusuma. Suruh dia turun tangan. Biarpun harus menggali bumi sedalam 3 tombak, aku ingin orang ini ditemukan. Perintah itu menggema dalam ruangan, disambut keheningan yang menyesakan. Ini sudah kedua kalinya mereka dipermalukan. Hendra Adikusuma tak sanggup membayangkan apakah akan ada serangan ketiga atau bahkan keempat. Jika terus begini, mungkin hidupnya hanya akan menjadi rangkaian penderitaan tanpa akhir terkurung di antara dinding rumah sakit, dengan tubuh yang semakin rapuh dan harga diri yang semakin hancur. Di luar jendela, angin malam berhembus kencang, membawa aroma murka dan balas dendam yang mulai mengental. Di bawah cahaya lampu redup yang berpendar di ruangan itu, Rizky Adikusuma menatap layar ponselnya dengan rasa was-was. Panggilan demi panggilan dilakukan, namun tak satu pun mendapat jawaban. Nomor telepon pribadi Raymond Adikusuma yang selalu dibawa kemana-mana oleh sang pemilik ini hanya memperdengarkan nada sambung dingin tanpa balasan. Kegelisahan mulai merayapi hatinya, seolah bayangan buruk merangkap perlahan ke dalam benaknya. Ada apa? Suara serak Hendra Adikusuma memecah kesunyian. Matanya yang lelah menangkap perubahan ekspresi di wajah putranya. Dalam tatapan itu terpancar firasat buruk yang semakin menguat. Tidak ada yang menjawab panggilan Raymond Adikusuma. Ujar Rizky Adikusuma, nadanya tersendat, membawa beban yang kian berat. Tangannya masih mencengkeram ponsel erat-erat, seakan alat itu bisa memberikan jawaban lebih dari sekadar keheningan. Lakukan panggilan lagi dan periksa, perintah Hendra Adikusuma cepat. Suaranya tajam, menusuk seperti mata pedang. Ia langsung menyebut nomor baru nomor cadangan yang biasa digunakan untuk komunikasi darurat dengan bida catur keluarga mereka di sisi Raymond Adikusuma. Rizky Adikusuma segera memutar nomor itu. Namun, saat dering pertama berbunyi, wajahnya berubah drastis. Ekspresi tegangnya makin terpahat jelas, seolah beban di pundaknya bertambah 2 kali lipat. Dia menutup telepon dengan cepat, lalu menatap ayahnya dengan pandangan kosong. Ayah, Villa Raymond Adikusuma telah diserang. Dia menghilang. Kemungkinan besar dia telah jatuh ke tangan orang lain, kata Rizky Adikusuma akhirnya. Suaranya bergetar, syarat dengan kekhawatiran. Bagi mereka, ini bukan hanya soal nasib seorang Raymond Adikusuma. Yang lebih penting adalah organisasi pembunuh Phoenix darah senjata rahasia keluarga Adikusuma yang selama ini menjadi andalan kekuatan gelap mereka. Hendra Adikusuma mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya tampak semakin pucat, namun matanya menyala bak bara api. Tianlei, kamu segera pergi ke sana. Aku ingin melihat orang-orang ketika aku masih hidup, dan aku ingin melihat tubuh ketika aku mati, katanya dengan suara dingin penuh tekad. Perintah itu bukan sekadar permintaan, melainkan titah yang harus dipatuhi tanpa syarat. Rizky Adikusuma mengangguk cepat. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan melangkah keluar pintu. Langkah kakinya mantap, namun di dalam hatinya bergelora rasa cemas dan marah yang sulit terbendung. Jika Raymond Adikusuma benar-benar jatuh ke tangan musuh, maka masa depan keluarga Adikusuma akan berada dalam bahaya besar. Organisasi pembunuh Phoenix Darah adalah tulang punggung kekuatan mereka. Tanpa organisasi itu, keluarga Adikusuma akan kehilangan senjata pamungkas yang selama ini membuat mereka ditakuti di dunia hitam. Dalam perjalanan menuju lokasi Villa Raymond Adikusuma, pikiran Rizky Adikusuma berkecamuk. Ia tahu bahwa waktu sangatlah krusial. Jika mereka tidak segera bertindak, maka bukan hanya Raymond Adikusuma yang akan hilang, melainkan juga kendali atas Phoenix Darah. Dan jika itu terjadi, musuh yang sebenarnya entah siapa dia akan semakin dekat dengan tujuan utamanya menghancurkan keluarga Adikusuma hingga ke akar-akarnya. Angin dingin malam itu berhembus kencang, seolah membawa pesan suram tentang badai yang akan datang. Di kejauhan, kilatan petir menyambar langit, membelah awan kelam dengan garis cahaya menyilaukan. Dunia seakan tengah bersiap menyaksikan babak baru dari pertempuran yang tak terhindarkan lagi. Di bawah naungan pagi yang mulai terang, suasana di Zilan Villa tampak damai. Namun, di luar sana, badai dahsyat tengah mengguncang dunia bawah tanah. Di dalam hati Rangga, semua intrik dan kekacauan itu tak lebih dari angin lalu. Ia kembali dengan langkah ringan, memeluk Suci Widyastuti dengan hangat seakan dunia hanya milik mereka berdua. Bahkan, ia menemukan kebahagiaan tersendiri saat menyiapkan sarapan lezat untuk kekasihnya. Dunia bisa runtuh, tapi bagi Rangga, hari ini adalah tentang ketenangan. Namun, ketika ia melangkah masuk ke Guanzhen Hall Club, aura berbeda menyergap. Zhao Hongshan dan Zhao Chengjun duduk di ruang VIP, menunggunya dengan sikap tegak bak penguasa baru. Dalam beberapa jam saja, temperamen Zhao Hongshan telah berubah drastis. Ia bukan lagi orang yang sama seperti kemarin, kini ia adalah sosok superior yang memancarkan otoritas mutlak.
Kekuatan organisasi pembunuh Phoenix Darah dan Blood Phoenix Society telah menjadikannya raja di dunia bawah tanah. Setiap gerakannya dipenuhi keyakinan, setiap tatapannya membawa tekanan yang tak terbantahkan. Zhao Chengjun, di sisi lain, tampak jauh lebih tenang dibanding kunjungan sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya seolah bayang-bayang ketakutan telah menghinggap di sudut matanya. Saat Rangga melangkah masuk, Zhao Chengjun langsung menangkap sosoknya. Namun, alih-alih bertemu pandang, ia buru-buru memalingkan wajah, seakan tak sanggup menahan tatapan tajam Rangga. Ketakutan itu nyata, menyelimuti tubuhnya seperti kabut yang sulit diusir. Rangga berdiri di ambang pintu, memperhatikan kedua pria itu dengan tenang. Ia bisa merasakan perubahan besar yang terjadi pada Zhao Hongshan. Kesabaran selama lebih dari 10 tahun akhirnya membuahkan hasil dan hasil itu adalah dominasi mutlak atas dunia hitam. Bagi keluarga Adikusuma, ini adalah mimpi buruk yang tak terbayangkan. Mereka yang dulunya penguasa tak terbantahkan kini harus berhadapan dengan kekuatan yang bahkan mereka sendiri tak berani sentuh dengan gegabah. Namun, bagi Rangga, semua ini hanyalah latar belakang samar di balik langkahnya yang mantap. Ia melangkah masuk, mengabaikan ketegangan yang memenuhi ruangan. Matanya memandang Zhao Hongshan dengan sorot datar, seakan ingin mengukur seberapa besar perubahan yang terjadi pada pria itu. Tak ada rasa gentar, hanya ketenangan yang mendalam seolah ia tahu bahwa segala sesuatunya akan berjalan sesuai rencananya, apapun yang terjadi. Sudah lama kita tidak bertemu, kata Zhao Hongshan akhirnya. Suaranya dingin namun penuh otoritas. Apa kau sudah mendengar kabar terbaru? Rangga tersenyum tipis. Aku tidak peduli dengan kabar terbaru. Yang penting bagiku adalah apa yang kulakukan hari ini. Zhao Hongshan tertawa kecil, namun tawa itu tak mencapai matanya. Kau memang selalu seperti ini. Tapi ingatlah satu hal, dunia ini telah berubah. Dan aku bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Rangga mengangkat bahu, acuh tak acuh. Perubahan adalah hal biasa. Tapi apakah kau benar-benar siap untuk menghadapi konsekuensinya? Suasana di ruangan itu semakin mencekam. Angin dingin seolah menyelinap masuk, membawa aroma pertempuran yang belum dimulai. Zhao Chengjun masih terdiam di sudut, koran di tangannya gemetar pelan. Ia tahu, meski hanya sebagai pengamat, bahwa apa yang terjadi di sini akan menentukan nasib banyak orang termasuk dirinya sendiri. Dan di tengah ketegangan itu, Rangga tetap berdiri dengan tenang. Seperti gunung yang kokoh, ia tidak bergeming meski badai mengamuk di sekitarnya. Dunia boleh berubah, tapi ia tetaplah dirinya seorang pria yang tak pernah gentar menghadapi apapun yang datang menghampirinya. Adapun Zhao Hongshan, dia menyaksikan kedatangan Rangga dengan sorot mata yang tajam. Baru saja melihat bayangan pemuda itu di ambang pintu, Zhao Hongshan segera beranjak dari duduknya di sofa. Bab 326 Jin Yutang. Rangga mengetahui bahwa Zhao Hongshan bukanlah orang yang suka mengingkari janji. Pertama-tama, sifat Zhao Hongshan adalah sifat seorang kesatria yang teguh dan tidak mudah goyah dalam komitmennya. Kedua, karena siapa Rangga sebenarnya, Zhao Hongshan pasti merasa perlu menjaga kehormatannya lebih dari biasanya. Jika Rangga berada di posisi Zhao Hongshan, dia bahkan akan memanfaatkan janji ini untuk membuka jalan bagi hubungan yang lebih erat, bahkan membentuk aliansi. Aliansi ini tak pelak lagi menjadi sebuah keharusan, saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Meski Zhao Hongshan berhasil menyatukan dua organisasi besar, beban yang ia tanggung tetap teramat berat. Menghadapi raksasa seperti keluarga Adikusuma, tekanan yang harus dipikulnya tentu saja bukan perkara remeh. Dalam situasi seperti ini, Rangga adalah aset besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pengaruhnya, baik secara kekuatan maupun strategi, tak dapat dielakkan oleh siapapun. Namun, ada hal lain yang membuat Rangga terkejut. Zhao Hongshan tampak lebih anggun daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Padahal, baru saja menyatukan dua organisasi pembunuh besar, Zhao Hongshan mestinya tenggelam dalam urusan penting. Namun, kini dia malah rela duduk di sana bersama Zhao Chengjun, menanti kedatangan Rangga tanpa berusaha meneleponnya terlebih dahulu. Tindakan ini semakin menegaskan bahwa Zhao Hongshan tidak hanya ingin menepati janjinya, tetapi juga ingin mempererat hubungan mereka. Tuan, Anda telah tiba, ucap Zhao Hongshan dengan senyum hangat ketika melihat Rangga masuk. Ada sesuatu yang berubah dalam nada bicara Zhao Hongshan. Dia tidak lagi memanggilnya Tuan Rangga seperti sebelumnya, melainkan menggunakan panggilan yang lebih akrab, seperti Suryawan Laksana yang memperlakukan sahabat dekatnya. Perubahan yang sederhana namun penuh makna ini semakin meyakinkan Rangga akan niat baik Zhao Hongshan. Kalau kamu sudah ada di sini, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Ujar Rangga dengan santai, sedikit menganggukkan kepala. Sikapnya lebih sopan dibandingkan biasanya, mengingat posisi Zhao Hongshan saat ini. Sejujurnya, Rangga juga memiliki keinginan untuk bekerja sama. Blood Phoenix Society adalah kekuatan bawah tanah terbesar di organisasi pembunuh nomor 1 yang kini dipimpin oleh Zhao Hongshan. Rangga sadar bahwa di masa depan, dia akan membutuhkan bantuan dari kekuatan seperti itu, terutama dalam menghadapi musuh besar seperti keluarga Adikusuma.
Keluarga sebesar itu tidak bisa hanya dilumpuhkan separuh hati. Jika tidak dimusnahkan sepenuhnya dalam satu gerakan, maka seperti api liar, mereka pasti akan bangkit kembali. Oleh karena itu, Blood Phoenix Society akan menjadi sekutu yang sangat berguna bagi Rangga. Mendengar ucapan Rangga, Zhao Hongshan tersenyum bijak. Saya baru saja sampai. Kali ini, saya datang terutama untuk membawa Cheng Jun kemari guna meminta maaf secara resmi kepada Tuan. Setelah berkata demikian, Zhao Hongshan menoleh ke arah Zhao Cheng Jun, memberikan isyarat dengan tatapannya. Zhao Cheng Jun, yang berdiri di samping, segera maju selangkah. Ia membungkuk hormat kepada Rangga seraya berkata, Tuan, saya mohon maaf atas semua kelancangan yang terjadi sebelumnya. Semoga Tuan berkenan melupakan kesalahan itu dan terima kasih atas kebaikan besar Tuan. Jika Tuan membutuhkan bantuan di masa depan, Cheng Jun bersedia berkorban sepenuhnya. Ucapan tersebut jelas merujuk pada campur tangan Rangga dalam urusan Raymond Adikusuma. Namun, gaya bicara Zhao Cheng Jun agaknya tidak muncul dari dirinya sendiri. Nampaknya, Zhao Hongshan telah mengatur kata-kata itu dengan cermat agar tepat sasaran. Rangga hanya tersenyum tipis, menyimpan segala rencana dalam benaknya. Bagi Rangga, siapapun yang mengajari Zhao Cheng Jun kata-kata itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah sikapnya. Zhao Cheng Jun bukan tipe orang yang mengungkapkan ketidakpuasan dengan mulutnya saja. Rangga dapat merasakan bahwa permintaan maaf Zhao Cheng Jun berasal dari hati yang tulus. Meskipun ketulusan itu mungkin belum sepenuhnya mendalam, setidaknya sudah cukup untuk menunjukkan itikat baik. Hal ini bukan sesuatu yang sulit dimengerti. Rangga telah membalas dendam besar bagi Zhao Hongshan, yang juga berarti membalas dendam bagi Zhao Cheng Jun. Kebencian sebesar itu sudah cukup untuk membuat Zhao Cheng Jun melupakan semua rasa permusuhan yang pernah ada di antara mereka. Gumam Rangga singkat, menerima permintaan maaf Zhao Cheng Jun tanpa banyak bicara. Identitasnya saat ini setara dengan Zhao Hongshan, meski usia Zhao Cheng Jun mungkin lebih tua darinya. Namun, dalam dunia persilatan, usia seringkali hanya angka belaka. Rangga tidak berniat berlama-lama membahas hal tersebut. Ia melanjutkan, baiklah, ayo kita ke kantor saya dulu. Ini bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Ruang VIP di lobi memang nyaman, tetapi pembicaraan yang akan dilakukan selanjutnya jelas terlalu penting untuk disampaikan di sini. Oleh karena itu, Rangga memilih untuk membahasnya di tempat yang lebih privasi. Baiklah, mari kita pergi, jawab Zhao Hongshan, tanpa sedikit pun keberatan. Dia mengangguk ringan dan memberikan isyarat kepada Zhao Cheng Jun dengan kedipan mata. Tuan, ada beberapa urusan lain yang harus saya selesaikan. Saya pamit dulu, ucap Zhao Cheng Jun sopan, lalu meninggalkan ruangan dengan langkah tenang tanpa niat untuk mengikuti mereka. Tentu saja, Rangga tidak berniat menahan Zhao Cheng Jun. Setelah pemuda itu pergi, Rangga dan Zhao Hongshan melangkah menuju kantor klub di lantai 5. Di dalam kantor, keduanya duduk berhadapan di sofa. Rangga kemudian mengeluarkan sebuah batu giok pengikat jiwa yang ia simpan di balik pakaiannya. Batu giok itu bersinar redup, menyimpan jejak-jejak energi kuno yang tak terlihat oleh mata biasa. Melihat batu giok di tangan Rangga, Zhao Hongshan sama sekali tidak menunjukkan keheranan di wajahnya. Ia telah menduga tujuan kedatangan Rangga, namun ia masih belum tahu nama yang dicari. Karena itu, ia datang untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Inilah batu giok pengikat jiwa dari organisasi pembunuh Phoenix Darah, kata Rangga sambil menyerahkan batu giok itu kepada Zhao Hongshan. Aku berharap kau bisa membantu menemukan dalang di balik perekrutan organisasi pembunuh Phoenix Darah untuk misi ini. Zhao Hongshan menerima batu giok itu dengan hati-hati. Rangga kemudian memberitahunya nama dan waktu yang berkaitan dengan orang tua suci Widyastuti. Ye Siluo, gumam Zhao Hongshan pelan, ekspresinya sedikit berubah mendengar nama itu. Bukan karena ia mengetahui detail tertentu tentang kasus ini. Urusan Blood Phoenix Society selama ini hampir sepenuhnya berada di bawah kendali Raymond Adikusuma. Bahkan Zhao Hongshan sendiri, meski memiliki posisi tinggi dalam organisasi, hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang operasi internalnya. Namun, alasan utama perubahan ekspresinya adalah nama Ye Siluo itu sendiri. Di Jincheng, nama Ye Siluo masih dikenang oleh banyak orang. Dia adalah kepala semu keluarga Wibisana di masa lampaunya, seorang tokoh besar dengan bakat bisnis luar biasa. Bakat itu kemudian diwariskan kepada putrinya, Suci Widyastuti. Tak masalah, kata Zhao Hongshan dengan nada yakin. Berikan aku waktu. Aku pasti akan membantu menemukan pelaku sebenarnya di balik layar. Zhao Hongshan memberikan jaminan langsung kepada Rangga. Setiap misi Blood Phoenix Society selalu dicatat dengan rapi. Dengan catatan-catatan itu, Zhao Hongshan sangat yakin bahwa ia akan dapat melacak kebenaran. Rangga hanya mengangguk pelan mendengar pertanyaan itu. Sorot matanya tetap tenang, tak tergoyahkan oleh nada dingin yang dilontarkan Rizky Adikusuma. Dengan suara datar namun tetap sopan, ia menjawab, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini saling terhubung, Tuan Rizky. Namun, apakah semuanya berkaitan langsung dengan saya? Itu adalah cerita lain.
Kilatan tajam di mata Rizky Adikusuma semakin membara, tetapi Rangga tidak memberikan celah untuk digali lebih dalam. Ia melanjutkan dengan nada yang sama tenangnya, jika Anda ingin mengetahui apa yang terjadi antara saya dan Zhao Hongshan, mungkin lebih baik Anda bertanya langsung kepadanya. Saya hanya seorang dokter, bukan penyampai berita. Nana Adikusuma, yang duduk di samping, tampak sedikit cemas melihat ketegangan di antara keduanya. Namun, ia tetap diam, memilih untuk tidak ikut campur dalam percakapan yang bisa saja meledak menjadi konflik terbuka. Rizky Adikusuma menyipitkan matanya, mencoba membaca lebih dalam dari balik topeng ketenangan Rangga. Namun, seperti biasa, pemuda itu tidak memberikan celah apapun. Bahkan ekspresi wajahnya tetap datar, tanpa ria emosi yang bisa ditangkap oleh mata sekali Rizky Adikusuma sekalipun. Setelah beberapa saat saling menatap, Rizky akhirnya menghela napas panjang. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya menekan Rangga lebih jauh. Pemuda itu adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa membuatnya merasa frustrasi dengan sikapnya yang sulit ditebak. Baiklah, kata Rizky Adikusuma akhirnya. Nada dinginnya sedikit mereda meski masih terdengar ketus. Tapi ingat, jika keluarga kami mengalami kerugian karena ulahmu, aku tidak akan tinggal diam. Rangga hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tak terbaca maknanya. Saya mengerti sepenuhnya, Tuan Rizky. Tapi percayalah, saya tidak pernah bertindak tanpa alasan yang jelas. Mendengar jawaban itu, Rizky Adikusuma tidak berkata apa-apa lagi. Ia bangkit dari kursinya, lalu mengisyaratkan Nana Adikusuma untuk mengikutinya. Sebelum meninggalkan ruangan, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah Rangga. Tatapannya penuh dengan peringatan yang tak terucap. Setelah pintu tertutup, Rangga duduk kembali di kursinya, menghela napas panjang. Meskipun ia berhasil menjaga ketenangannya selama percakapan tadi, ia tahu bahwa situasi ini tidak akan berakhir begitu saja. Rizky Adikusuma adalah tipe orang yang tidak akan mudah melupakan sesuatu yang mencurigakan, apalagi jika itu berkaitan dengan kepentingan keluarga Adikusuma. Namun, Rangga tidak terlalu khawatir. Baginya, setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari permainan catur yang lebih besar. Ia tidak peduli dengan detail-detail kecil, selama tujuan akhirnya tetap tercapai. Sementara itu, di luar klinik, Rizky Adikusuma melangkah dengan cepat, sementara Nana Adikusuma berusaha mengimbangi langkah kakaknya. Kakak, apa benar kita harus begitu keras terhadapnya? Tanya Nana pelan, suaranya penuh keraguan. HMPH, Rizky mendengus, matanya masih menyala dengan kemarahan yang tertahan. Dia bukan orang yang bisa kita remehkan. Nana, aku tidak percaya dia hanya seorang dokter biasa. Ada sesuatu di balik semua ini, dan aku akan menemukannya, apapun yang terjadi. Nana Adikusuma hanya mengangguk pelan, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa bimbang. Ia tahu bahwa kakaknya jarang salah dalam membaca situasi, tetapi sikap Rangga yang terlalu tenang membuatnya ragu apakah mereka benar-benar berada di jalur yang tepat. Di sisi lain, Rangga sudah kembali ke ruangannya, mempersiapkan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa permainan ini baru dimulai, dan setiap gerakan yang ia buat harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Semua ini hanyalah bagian dari rencana besar yang telah ia susun sejak awal. Dalam diam, Rangga tersenyum tipis. Matanya memantulkan cahaya tekad yang tak tergoyahkan. Di bawah rembulan yang bersinar redup, bayangan kekuasaan Zhao Hongshan meliputi seluruh penjuru ibu kota. Setelah menyatukan dua organisasi besar dari Blood Phoenix Society, namanya menjadi legenda di dunia persilatan. Tapi, Rizky Adikusuma, seorang tokoh sakti yang berpengaruh di keluarga Adikusuma, tidaklah orang bodoh. Meskipun dia tahu betapa dahsyatnya kekuatan Zhao Hongshan, tetap saja hatinya dipenuhi rasa curiga. Ketika kabar tentang kedatangan Zhao Hongshan kepada Rangga terdengar, pikirannya segera tertuju pada kemungkinan bahwa peristiwa malam itu ada kaitannya dengan pemuda itu. Rangga hanya tersenyum dingin ketika mendengar tuduhan Rizky Adikusuma. Dengan nada santai ia berkata, "Apa maksudmu? Aku sama sekali tak mengerti apa yang kau bicarakan. Yang ku tahu, Zhao Hongshan adalah salah satu anggota kelas 1 dari klub Guanzhen milikku. Apakah aku perlu meminta izin darimu untuk bertemu dengannya? Alasan ini memang cukup kuat. Sebagai anggota kelas 1 Aula Guanzhen, Zhao Hongshan memiliki status tinggi dan pengaruh luar biasa. Namun, Rizky Adikusuma bukanlah orang yang mudah dibohongi." Sambil menyeringai sinis, ia berkata, "Jangan berlagak cerdik, Rangga. Jika suatu hari aku menemukan bukti apapun, pastikan kau siap menerima akibatnya." Rangga tak bergeming. Ia hanya melambaikan tangannya pelan seolah mengusir seekor lalat, lalu membiarkan Rizky Adikusuma pergi dengan amarah yang masih menyala-nyala dalam dadanya. Bahkan jika Rizky memiliki kekuatan besar, ia tak akan menemukan jejak apapun dari rencana sempurna Rangga semalam. Hanya Zhao Hongshan dan tim ular ratu yang mengetahui detail-detail rahasia tersebut. Dan Zhao Hongshan, dia kini menjadi musuh bebuyutan keluarga Adikusuma. Sedangkan pasukan Ratu Ular adalah kartu truf dari organisasi pembunuh Tai Chi, yang sulit disentuh oleh siapapun. Setelah Rizky Adikusuma pergi, senyum tipis menghiasi wajah Rangga.
Semua telah berjalan sesuai rencana. Bidak-bidak catur yang ia tempatkan secara strategis mulai menunjukkan hasilnya. Dalam benaknya, ia seperti seorang nelayan yang sabar menunggu saat tepat untuk menarik jaring penuh ikan. Saat jaring itulah ditutup rapat, maka tidak ada yang bisa lolos dari jeratannya. Ibu kota, meski bukan kota paling makmur, adalah pusat kekuasaan dan tradisi yang mendalam. Di antara bangunan megah yang berdiri kokoh, terdapat sebuah tempat yang syarat sejarah Jin Yutang, salah satu klub tertua di ibu kota. Lebih dari 100 tahun lamanya, Jin Yutang telah menjadi tempat pertemuan para sastrawan, hingga akhirnya berkembang menjadi klub eksklusif bagi kaum elit. Namun, menjadi anggota Jin Yutang bukanlah perkara mudah. Uang saja tidak cukup untuk membuka pintu gerbang klub ini. Calon anggota harus direkomendasikan oleh 3 anggota resmi dan membayar biaya keanggotaan yang fantastis. Selain itu, mereka juga harus memenuhi salah satu dari 2 syarat utama bakat atau latar belakang keluarga. Bakat menjadi alasan awal didirikannya Jin Yutang. Namun seiring waktu, bobot latar belakang keluarga menjadi lebih dominan. Latar belakang keluarga ini bukan sekadar nama besar, melainkan warisan sejarah yang mendalam. Contohnya, Bramantio, seorang keturunan 3 raja jarum besar, dapat masuk ke dalam klub meskipun kondisi finansialnya pas-pasan. Asalkan ada rekomendasi dari 3 anggota resmi, pintu Jin Yutang akan terbuka lebar baginya. Sementara itu, Almira Cahyaningtyas, seorang wanita muda berbakat, tak menyangka bahwa tempat pertemuannya dengan Lan Qianqian adalah Jin Yutang, klub legendaris yang sangat terkenal itu. Lan Qianqian, sahabat dekatnya, adalah sosok lain yang memiliki mentor dan pemimpin berpengaruh. Dalam hati Almira, ia merasa bahwa pertemuan ini pasti menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma konspirasi dan intrik yang semakin tebal di udara. Dunia persilatan, dengan segala kekuasaan dan ambisinya, terus berputar, menanti siapa yang akan menjadi pemenang di akhir cerita. Almira Cahyaningtyas tersenyum lembut mendengar nada protes dalam suara Lan Qianqian. Meski ia tahu bahwa sahabatnya itu hanya bercanda, ada sedikit kebenaran dalam kata-katanya. Dunia hiburan memang telah menyeret Almira ke dalam pusaran kesibukan yang tak pernah berhenti. Popularitasnya yang melesat tinggi membuat hari-harinya dipenuhi jadwal padat, mulai dari syuting film hingga pemotretan iklan. Namun, di antara semua itu, posisi Lan Qianqian dalam hatinya tetap tak tergantikan. Suster Qianqian, bagaimana mungkin aku melupakanmu? Kamu adalah orang yang paling berjasa dalam hidupku, ujar Almira dengan nada penuh rasa hormat dan kasih sayang. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh lengan Lan Qianqian, seolah ingin meyakinkan bahwa persahabatan mereka tetap kuat meski waktu seringkali memisahkan mereka. Lan Qianqian tertawa kecil, senyumnya manis namun sedikit menyimpan kesedihan. Aku hanya bercanda, Almira. Aku tahu betapa sibuknya kamu akhir-akhir ini. Tapi lihatlah dirimu sekarang, kamu sudah menjadi bintang besar, sedangkan aku hanya seorang artis yang semakin tenggelam. Suara Lan Qianqian terdengar ringan, namun ada nada getir yang tak bisa disembunyikan. Almira merasakan sesak di dadanya. Ia tahu betul bahwa perubahan gaya dan penampilan Lan Qianqian bukanlah pilihan yang sepenuhnya diinginkannya. Industri hiburan adalah tempat yang kejam, dan ketika popularitas mulai memudar, banyak orang terpaksa mengambil langkah drastis demi kembali diperhatikan. Suster Qianqian, jangan bicara seperti itu, kata Almira dengan tegas, namun tetap lembut. Kamu tidak pernah tenggelam di mataku. Kamu selalu menjadi saudara perempuan yang paling aku kagumi. Tanpamu, aku bahkan tidak akan berada di sini sekarang. Lan Qianqian tersenyum lagi, kali ini lebih tulus. Kamu selalu bisa membuatku merasa lebih baik, Almira. Tapi mari kita tidak membahas hal-hal berat sekarang. Aku memanggilmu kemari karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Almira mengangguk, rasa penasarannya mulai tumbuh. Kenapa kita harus berbicara di sini? Apakah ini penting? Lan Qianqian menghela napas pelan, lalu mengisyaratkan Almira untuk mengikutinya masuk ke dalam klub Jin Yutang. Gerbang megah klub itu tampak angkuh di bawah sinar lampu malam, seolah menolak siapapun yang tak layak melangkah melewatinya. Namun, bagi Lan Qianqian, tempat ini bukanlah hal baru. Ia melangkah dengan percaya diri, seolah sudah terbiasa dengan atmosfer mewah yang memancar dari setiap sudut bangunan. Ada alasan mengapa aku memilih tempat ini, kata Lan Qianqian sambil menoleh ke arah Almira. Di sini, kita bisa bicara tanpa takut ada yang mengganggu atau mendengarkan. Lagi pula, aku memang memiliki hubungan dengan klub ini. Bukan sebagai anggota resmi, tapi cukup dekat untuk mendapatkan akses istimewa. Almira mengangguk, meski masih ada keraguan kecil di benaknya. Ia tidak pernah menyukai tempat-tempat seperti ini, yang dipenuhi kemewahan palsu dan intrik tersembunyi. Namun, demi Lan Qianqian, ia bersedia mengesampingkan ketidaknyamanannya. Setelah melangkah melewati pintu utama, suasana berubah drastis. Ruangan besar yang megah dengan dekorasi klasik dan modern berpadu sempurna. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya lembut, menciptakan aura elegan yang sulit diabaikan. Beberapa tamu duduk di sofa mewah, saling berbincang dengan nada rendah,
Sementara pelayan berjas hitam bergerak cekatan membawa minuman dan camilan. Lan Qianqian membawa Almira ke sebuah ruangan pribadi di sudut klub. Di sana, suasana lebih tenang, jauh dari keramaian. Setelah duduk di kursi empuk, Lan Qianqian menatap Almira dengan ekspresi serius. Almira, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Sesuatu yang mungkin akan mengubah banyak hal dalam hidupmu, katanya pelan, namun penuh tekanan. Almira meneguk ludah, merasakan firasat tak enak merayap di hatinya. Apa itu, Suster Qianqian? Katakan saja padaku. Lan Qianqian menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. Dari cerita yang keluar dari bibirnya, Almira mulai menyadari bahwa dunia yang ia kenal selama ini ternyata jauh lebih rumit dan berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Lan Qianqian menatap Almira cahaya Ningtyas dengan intens, seolah mencoba membaca lebih dalam apa yang tersembunyi di balik ekspresi wajahnya. Ada sesuatu yang aneh, sebuah perasaan tak nyaman yang samar-samar melingkupi hatinya. Namun, ia tidak bisa menemukan kata-kata untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya saat itu. Almira, katanya akhirnya, nada suaranya lebih pelan dari biasanya. Apakah kamu yakin ini bukan keputusan gegabah? Kamu tahu, popularitasmu, kamu sedang berada di puncak. Bahkan jika kamu merasa dunia hiburan bukan tempatmu, apakah kamu benar-benar siap untuk melepaskan semuanya begitu saja? Almira cahaya Ningtyas tersenyum tipis, namun matanya tetap memancarkan keteguhan. Suster Qianqian, aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku tidak pernah menginginkan semua ini. Hidup di bawah sorotan, selalu menjadi pusat perhatian, itu bukanlah jalan yang ingin kutempuh. Aku hanya ingin hidup sederhana, damai, tanpa harus terus-menerus khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Nada suaranya tenang, namun penuh keyakinan. Lan Qianqian mendesah pelan. Ia tahu betapa keras kepala Almira kalau sudah memutuskan sesuatu. Gadis itu mungkin tampak lembut dan ramah di luar, tapi di dalamnya ada kekuatan yang sulit dipatahkan. Baiklah, kata Lan Qianqian akhirnya, meskipun masih terdengar ragu. Jika ini adalah keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi ingatlah, jika suatu hari kamu merasa kesepian atau menyesal, jangan ragu untuk datang padaku. Aku akan selalu ada untukmu. Almira mengangguk, senyumnya kini lebih cerah. Terima kasih, Suster Qianqian. Kamu selalu ada untukku. Dan itu adalah salah satu alasan mengapa aku bisa bertahan selama ini. Lan Qianqian memaksakan senyum, meskipun di dalam hatinya ia masih diliputi rasa cemas. Ia tidak bisa menyingkirkan firasat buruk yang menyelimuti pikirannya. Namun, ia memilih untuk tidak mengungkitnya lagi. Sebagai sahabat, ia harus menghormati pilihan Almira, meski rasanya sulit untuk diterima. Ngomong-ngomong, kata Almira tiba-tiba, mengalihkan pembicaraan. Kamu belum menjelaskan kenapa kamu memintaku datang ke sini hari ini. Apa ada sesuatu yang penting? Mendengar pertanyaan itu, ekspresi Lan Qianqian berubah sedikit gelisah. Ia tanpa ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, sebenarnya, aku ingin memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Tapi setelah mendengar keputusanmu tadi, aku jadi ragu apakah ini waktu yang tepat. Almira memiringkan kepalanya, penasaran. Kenapa? Apapun itu, aku pasti akan mendengarkannya. Kita kan saudara, kan? Lan Qianqian menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Baiklah, aku akan memberitahumu. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu bersiap. Ini adalah masalah yang cukup serius. Almira menatapnya dengan waspada. Serius bagaimana? Lan Qianqian tidak langsung menjawab. Ia menundukkan kepala sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Ketika ia akhirnya mengangkat wajahnya, matanya tampak lebih tajam, lebih serius daripada biasanya. Almira, aku mendengar kabar bahwa ada seseorang yang tengah mengincarmu. Seseorang dari dunia persilatan. Kabarnya, dia memiliki dendam pribadi terhadapmu, meskipun aku tidak tahu apa alasannya. Ucapan itu seperti petir yang menyambar. Almira sempat terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Dunia persilatan? Dendam pribadi? Bagaimana mungkin? Aku tidak mengerti. Kata Almira akhirnya, suaranya terdengar bingung. Aku tidak pernah terlibat dalam dunia persilatan. Kenapa ada orang yang memiliki dendam terhadapku? Lan Qianqian menggeleng. Aku juga tidak tahu pasti. Tapi aku mendengar nama itu dari beberapa sumber terpercaya. Dia disebut-sebut sebagai salah satu tokoh kuat di dunia bawah. Aku hanya ingin kamu berhati-hati. Jangan abaikan hal ini. Almira menelan ludah, dadanya terasa sesak. Dunia yang selama ini ia hindari ternyata mulai mengejar dirinya. Ia ingin sekali meninggalkan industri hiburan dan menjalani hidup damai, tapi sepertinya bahkan langkah itu pun takkan mudah. Suster Qianqian, gumam Almira. Suaranya bergetar. Apa yang harus aku lakukan? Lan Qianqian meraih tangan Almira, menggenggamnya erat. Tenanglah, Almira. Selama aku ada di sisimu, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Kita akan cari tahu siapa orang itu dan apa tujuannya. Tapi sekarang, jangan biarkan rasa takut menguasaimu.
Kamu harus tetap tegar. Almira mengangguk pelan, meskipun hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa aroma ketegangan yang mulai menyelimuti mereka berdua. Dunia yang mereka kenal, baik dunia hiburan maupun dunia persilatan, kini berbaur menjadi satu, menciptakan badai yang tak terduga. Setidaknya, tempat ini sungguh tidak biasa. Berdasarkan pemahaman Almira Cahyaningtyas tentang Lan Qianqian, mustahil bagi gadis itu untuk menjadi anggota Jinyutang. Namun, kini Almira berdiri di sana, di lokasi yang penuh dengan nuansa klasik. Jelas sekali, Lan Qianqian tak datang sendirian. Pastilah ada orang lain yang membawanya ke sini. Almira mengerutkan dahi. Semakin ia memikirkannya, semakin bingung ia menjadi. Namun meski bingung, ia sama sekali tidak meragukan apapun. Baginya, hati Lan Qianqian selalu dipenuhi oleh kepercayaan. Kita bersaudara sudah beberapa bulan tidak bertemu. Mengapa kita tidak ngobrol saja? Apakah kamu bahkan tidak ingin mengenalku sebagai saudaramu? Tanya Lan Qianqian dengan nada tak puas, seolah-olah menuntut sesuatu dari Almira. Tidak, saudari Qianqian. Jika kau mengatakan hal seperti itu lagi, aku akan marah, balas Almira sambil tersenyum manis. Ia lalu meraih lengan Lan Qianqian dengan sangat akrab, seakan tak ada jarak di antara mereka. Melihat sikap Almira yang begitu tenang, keraguan kembali melintas di mata indah Lan Qianqian. Namun, keraguan itu segera lenyap tanpa jejak. Setelah menarik napas panjang, Lan Qianqian berkata langsung, "Baiklah, mari masuk dan duduk sebentar. Aku hanya ingin berbicara denganmu tentang masa depan." Tanpa menunggu jawaban, Lan Qianqian meraih lengan Almira dan berjalan bersama menuju kedalaman klub Jinyutang. Almira tak curiga sedikit pun. Selama perjalanan, ia malah bertanya tentang apa yang terjadi pada Lan Qianqian selama beberapa bulan terakhir. Mereka tertawa dan bercakap-cakap dengan hangat, seolah tak ada beban di antara mereka. Namun, saat berjalan, Almira menyadari sesuatu yang ganjil. Di antara kulit seputih salju milik Lan Qianqian, tampak beberapa memar-samar. Meski sangat ringan dan telah ditutupi riasan, bekas-bekas itu tetap terlihat mencolok di mata Almira. "Saudari Qianqian, ada apa dengan lenganmu? Apakah kau terluka?" Tanya Almira, nadanya sedikit menginterogasi. Mendengar pertanyaan itu, sorot panik melintas di mata Lan Qianqian. Namun, ia adalah seorang aktris ulung. Tanpa menunjukkan keanehan sedikit pun, ia tersenyum tipis, mengangguk pelan, dan berkata dengan suara tenang, "Hanya cedera kecil yang tidak disengaja. Akan hilang dalam beberapa hari." "Oh, syukurlah," ucap Almira sambil mengangguk. Ia tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Cedera itu tampak begitu ringan sehingga tak layak untuk dipermasalahkan lebih jauh. Klub Jinyutang adalah sebuah tempat yang penuh dengan warisan budaya kuno. Dari loteng megah hingga paviliun-paviliun cantik, jembatan kecil yang melengkung, hingga air yang mengalir dengan gemericik lembut, semuanya bernafaskan kesan klasik yang puitis dan elegan. Tempat ini bukanlah hasil karya dekorasi sederhana, melainkan buah dari ribuan tahun usaha dan peninggalan budaya yang mendalam. Lan Qianqian tampak sangat akrab dengan tempat ini. Setelah melewati pagar kayu panjang yang terukir indah, ia membawa Almira menuju sebuah loteng yang memesona. Loteng ini memiliki nama yang unik Paviliun Tianlai. Tempat ini adalah salah satu kebanggaan klub Jinyutang, di mana para seniman musik vokal mempersembahkan pertunjukan klasik nan antik. Konon, grup vokal di Paviliun Tianlai ini merupakan keturunan langsung dari kelompok musik istana dinasti Qing. Mereka adalah pewaris tradisi kekaisaran yang telah dilestarikan selama berabad-abad. Namun, Almira tak tertarik pada sejarah atau legenda tersebut. Baginya, semua itu hanyalah latar belakang yang tak penting. Yang ia pedulikan adalah kehadiran Lan Qianqian di sisinya saat ini. Di bawah kepemimpinan Lan Qianqian, keduanya melangkah masuk ke dalam loteng. Lantai pertama adalah aula utama, sementara lantai 2 dan 3 digunakan untuk pertunjukan umum serta ruang istirahat. Lan Qianqian membawa Almira langsung menuju lantai 2. Awalnya, Almira mengira bahwa lantai ini pasti kosong, hanya diperuntukkan bagi tamu-tamu istimewa. Namun, betapa terkejutnya ia ketika mendapati bahwa ternyata ada banyak orang di sana. Saat mereka melangkah melewati tangga, suara musik vokal yang merdu terdengar dari kejauhan. Di samping itu, langkah-langkah ringan di papan kayu bergema, seolah mengiringi alunan musik dengan harmoni sempurna. "Saudari Qianqian, apakah ada seseorang di atas sini?" Tanya Almira Cahyaningtyas dengan nada ragu. Ia menatap Lan Qianqian dengan sorot penuh tanya. Sejak awal, Lan Qianqian hanya berbicara tentang sebuah pertemuan kecil antara saudara perempuan, tanpa sedikit pun menyebutkan kehadiran orang lain. "Iya, aku punya beberapa teman di sana." "Tidak apa-apa, ayo pergi. Mereka semua adalah tamu terhormat," jawab Lan Qianqian dengan nada ringan, seolah mencoba meredakan kecurigaan Almira. Namun, dalam diam, ia memegang erat lengan Almira, seakan takut gadis itu akan melarikan diri begitu saja. Dalam hati, Lan Qianqian berkata,
Aku tidak bisa membiarkanmu pergi sekarang. Jika kau pergi, nasib yang menantimu pasti akan membuat jiwamu bergetar. Setelah mendengar penjelasan Lan Qianqian, pikiran pertama Almira Cahyaningtyas adalah mundur. Awalnya, ia datang hanya untuk bertemu Lan Qianqian. Namun jika ada orang luar yang terlibat, hatinya mulai diliputi konflik. Baginya, orang-orang dari kalangan atas seperti ini jarang sekali membawa kebaikan. Di matanya, mereka hanyalah segelintir manusia angkuh yang bersembunyi di balik topeng kemewahan. Namun, Lan Qianqian masih menggenggam erat lengannya. Hubungannya dengan Lan Qianqian terlalu istimewa untuk diabaikan begitu saja. Tanpa bantuan Lan Qianqian, mungkin ia dan kakaknya sudah terjebak dalam lubang hutang yang mematikan. Apalagi, Almira juga khawatir akan membuat Lan Qianqian marah jika ia menolak mentah-mentah ajakannya kali ini. Dengan langkah gontai penuh keraguan, Almira Cahyaningtyas akhirnya dibawa naik ke lantai 2 loteng. Pintu kayu yang kokoh pun dibuka perlahan. Benar saja, seperti dugaannya, ruangan itu dipenuhi oleh banyak orang. Di tengah aula, grup vokal dari Jinyutang sedang mempersembahkan pertunjukan musik klasik yang memukau. Di sisi lain, beberapa pemuda dan pemudi duduk santai di kursi-kursi elegan. Semua dari mereka tampak berpakaian mewah, dengan aura yang memancarkan kekayaan dan kekuasaan. Sekilas pandang, Almira langsung mengenali beberapa wajah familiar. Beberapa wanita di antaranya adalah aktris ternama di dunia hiburan. Bahkan salah satu dari mereka pernah bekerja sama dengannya. Namun, bukan mereka yang menjadi pusat perhatian Almira. Matanya tiba-tiba tertuju pada seorang pria muda yang duduk di tengah, dengan sikap santai namun penuh dominasi. Wajah tampannya memancarkan pesona yang sulit diabaikan, namun di balik senyumnya terselip aura nakal yang menusuk. Detik itu juga, ekspresi Almira berubah drastis. Matanya melebar, dipenuhi ketakutan yang mendalam. Pria itu adalah Wisnu Laksana, target yang Linda Siregar ingin jebak. Meski hanya pernah melihat fotonya, Almira tak mungkin melupakan temperamen dan penampilan luar biasa pria itu. Bahkan dalam foto pun, sosok Wisnu meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Namun, yang lebih menggelisahkan adalah sebuah gagasan yang mulai muncul di benak Almira. Memar-samar di lengan Lan Qianqian, minat khusus Wisnu Laksana yang terkenal akan kekerasan semuanya mulai tersusun menjadi sebuah pola yang mengerikan. Dalam sekejap, Almira menyadari tujuan sebenarnya mengapa Lan Qianqian membawanya ke sini. Meskipun ia enggan mempercayainya, fakta-fakta di depan mata tak bisa dibantah. Teman yang paling ia hormati dan cintai telah mengkhianatinya sepenuhnya. Bukan anak kecil lagi, ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Saudari Qianqian, masih ada urusan yang harus kulakukan. Mengapa kita tidak melanjutkan pembicaraan ini nanti? Ucap Almira dengan suara pelan, namun nada suaranya penuh ketegangan. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal: pergi, menjauh dari tempat ini, dan menghindari Wisnu Laksana sejauh mungkin. Namun, Lan Qianqian tidak berniat melepaskannya. Genggaman tangannya semakin kuat, seolah memberi isyarat bahwa tak ada jalan keluar bagi Almira untuk melarikan diri. Dia memegang erat lengan Almira Cahyaningtyas, tidak memberinya sedikit pun kesempatan untuk melepaskan diri. Dengan senyum yang terkesan enggan, Lan Qianqian berkata lembut, "Almira, karena kau sudah di sini, duduklah sebentar. Tidak perlu pergi terburu-buru." Lan Qianqian sama sekali tidak menyadari bahwa Almira Cahyaningtyas telah mengenali identitas Wisnu Laksana. Saat ini, ia tak bisa membiarkan Almira pergi dalam keadaan apapun. "Saudari Qianqian, aku benar-benar punya sesuatu." Almira Cahyaningtyas mencoba menarik tangannya, berusaha keras melepaskan diri dari genggaman Lan Qianqian. Namun, tepat pada saat itu, Wisnu Laksana tiba-tiba berdiri. "Sekarang kau sudah di sini, ayo duduk sebentar. Tidak perlu pergi terburu-buru," ucap Wisnu Laksana dengan senyum tipis yang memancarkan aura angkuh dan karismatik. Sebagai pewaris keluarga Laksana yang diakui, setiap gerak tubuhnya dipenuhi oleh keanggunan mulia. Bahkan senyumannya saja mampu memberikan kesan sempurna bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, di mata Almira Cahyaningtyas, senyuman itu ibarat topeng setan yang menyembunyikan niat jahat. Jika ia tidak tahu siapa Wisnu Laksana sebenarnya, mungkin ia masih akan tetap tinggal karena Lan Qianqian. Namun, kini ia telah mengetahui kebenaran dan bagaimana mungkin ia berani tinggal? "Tidak, lain kali saja," jawab Almira Cahyaningtyas dingin. Ia tak lagi peduli dengan Lan Qianqian. Dengan segenap tenaga, ia berusaha melepaskan diri dari genggaman sahabatnya itu. Jika Lan Qianqian melepaskan lengannya, ia akan segera melarikan diri tanpa ragu. Adapun Lan Qianqian, Almira Cahyaningtyas tak lagi merasa bersalah. Meskipun Lan Qianqian banyak membantunya di masa lalu, ia tak akan mengorbankan dirinya sendiri demi rasa bersalah itu. Ia tak ingin masuk ke dalam cengkeraman Wisnu Laksana hanya karena hutang budi. Tidak perlu lain kali. Menurutmu, apakah kau masih bisa pergi? Suara Wisnu Laksana terdengar datar, namun penuh tekanan. Senyumnya tetap sama, namun langkah kakinya sudah mendekat. Sebelum Almira Cahyaningtyas sempat melepaskan diri sepenuhnya dari Lan Qianqian,
Wisnu Laksana sudah berdiri di depan pintu kayu, menutupnya dengan satu hentakan pelan. Melihat pemandangan itu, firasat buruk mulai menyelimuti hati Almira Cahyaningtyas. Ia merasakan bahwa ia sepertinya takkan bisa meninggalkan tempat ini dengan mudah. Almira, tolong tetap di sini. Lan Qianqian berbicara dengan nada memohon. Matanya penuh ketakutan saat menatap Wisnu Laksana. Ada rasa takut yang mendalam dalam sorot matanya, seolah-olah ia adalah seekor semut yang tak berdaya di hadapan sang singa. Saudari Qianqian, kenapa kau berbohong padaku? Almira Cahyaningtyas berbalik, menatap Lan Qianqian dengan tatapan penuh kesedihan dan keputusasaan. Suaranya bergetar, dipenuhi oleh rasa dikhianati. Perasaan itu begitu menusuk, membuat dadanya terasa sesak. Ia tahu bahwa hubungan mereka yang selama ini begitu erat pasti akan hancur setelah hari ini. Dan ia, Almira Cahyaningtyas, akan kehilangan satu-satunya teman baik yang pernah ia miliki. Almira, aku. Lan Qianqian mencoba menjelaskan, namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya saat ia melihat mata Almira yang penuh kebingungan dan putus asa. Ia tak mampu melanjutkan. Yang bisa ia katakan hanyalah bahwa ia tak punya pilihan selain berbohong kepada Almira Cahyaningtyas. Di hadapan Wisnu Laksana, ia hanyalah seorang gadis lemah yang tak berdaya. Metode penyiksaan Wisnu Laksana yang kejam dan tidak manusiawi membuat Lan Qianqian gemetar dalam diam. Ia tak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika ia melawan atau gagal memenuhi perintahnya. Melihat ekspresi ketakutan di wajah Lan Qianqian, hati Almira Cahyaningtyas tiba-tiba melunak. Namun, meski demikian, ia tetap tak bisa menepis rasa sakit yang menyelimuti hatinya. Betapapun ia memahami posisi Lan Qianqian, pengkhianatan ini tetap meninggalkan luka yang dalam. Di bawah cahaya redup malam yang menyusup lewat celah-celah jendela, suasana tegang menyelimuti ruangan. Almira Cahyaningtyas berdiri dengan tegak, meski dalam hatinya bergelora ombak kecemasan. Di hadapannya, Wisnu Laksana duduk santai. Senyumnya seperti belati tersembunyi di balik kain sutra halus tajam namun tak terlihat. Almira Cahyaningtyas, gumam Wisnu Laksana pelan, suaranya bagai desiran angin yang membawa kabar petaka. Sepertinya kau mengenalku, bukan? Matanya tajam menembus jiwa Almira, seolah mencoba membaca setiap niat dan pikiran tersembunyi. Namun Almira tidak gentar. Matanya yang indah memancarkan kemarahan dan keteguhan. Sorot pandangnya seperti pedang yang siap menebas segala tipu daya. Dalam hatinya, ia bersumpah tidak akan tunduk pada pria ini, meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Wisnu Laksana, ucap Almira dingin, suaranya serak namun tetap mantap, sebaiknya biarkan aku pergi. Jika tidak, aku akan menggigit lidahku sendiri dan bunuh diri. Ucapan itu bukanlah ancaman kosong. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah sumpah darah, janji mati-matian untuk melawan nasib. Di dalam dadanya, hatinya berdebar cepat, namun raut wajahnya tetap tenang, seperti air danau yang tak terusik meski badai mengamuk di kedalaman. Wisnu Laksana tersenyum lagi, lebih tebal kali ini. Senyuman itu bukan ungkapan amarah, melainkan sebuah apresiasi seorang pemburu yang menikmati perlawanan mangsanya sebelum akhirnya menjatuhkan pukulan terakhir. Baginya, wanita yang memiliki semangat memberontak seperti Almira justru lebih menarik, lebih layak ditaklukkan. Apakah kau benar-benar ingin pergi? Katanya dengan nada ringan, seolah sedang mengobrol tentang cuaca. Baiklah, pergilah. Tiba-tiba, pintu kayu besar yang tertutup rapat terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang menusuk telinga. Almira menatap pintu itu dengan keraguan mendalam. Dia tahu, dunia luar mungkin terasa seperti harapan, namun bisa saja hanya jebakan licik yang disiapkan oleh musuhnya. Kamu takut? Ejek Wisnu Laksana, senyumnya semakin lebar. Jika enggan pergi, tinggallah di sini. Aku tidak memaksamu. Namun Almira tidak bergeming. Hatinya berkata bahwa dia harus mencoba, meski risiko besar mengintai di setiap langkahnya. Jika ia tidak melangkah maju, maka semua akan berakhir tanpa perlawanan. Dan bagi Almira, kehormatan lebih berharga daripada hidup dalam penjara kehinaan. Aku tidak akan tinggal, meski harus mati, katanya dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Ia melangkah maju, satu demi satu, mendekati ambang pintu. Jantungnya berdegup semakin kencang, seolah hendak meledak di dalam dadanya. Udara di luar tampak begitu dekat, namun juga begitu jauh. Saat kakinya hampir melangkah keluar, suara Wisnu Laksana tiba-tiba terdengar, menyeruak seperti sambaran petir di tengah malam sunyi. Jika kau bisa mengabaikan ini, katanya dengan nada santai namun menusuk, keluarlah dari pintu ini. Langkah Almira terhenti. Tubuhnya menegang, otaknya bekerja cepat mempertimbangkan setiap kemungkinan. Apakah ini jebakan? Ataukah kesempatannya untuk lolos? Di tengah ketegangan itu, ia sadar bahwa hidup dan mati kini tergantung pada keputusan detik ini. Di bawah remang cahaya lilin yang bergetar, suasana di dalam ruangan itu semakin mencekam. Almira Cahyaningtyas berdiri dengan tegak, namun tubuhnya seolah membeku saat suara Wisnu Laksana menghantam telinganya seperti cambuk tajam.
Satu kalimat sederhana dari mulut pria itu cukup untuk menghancurkan semua harapan yang sempat menyala di hatinya. Wajah cantik Almira dipenuhi kemarahan yang sulit dilukiskan. Bukan hanya kemarahan terhadap Wisnu Laksana, tetapi juga kebimbangan yang merobek-robek jiwanya. Meski ia tidak berbalik, ia tahu persis siapa yang dimaksud oleh pria licik itu Lan Qianqian. Wanita itu, yang pernah menipunya, tapi juga orang yang telah banyak berjasa dalam hidupnya. Almira bisa saja melangkah keluar dan meninggalkan segalanya. Dia tidak takut mati. Namun, bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan Lan Qianqian? Utang budi adalah ikatan yang lebih kuat daripada pedang atau racun. Ia tidak bisa membiarkan Lan Qianqian menjadi korban kekejaman Wisnu Laksana hanya demi kebebasannya sendiri. Sementara itu, Lan Qianqian berusaha membuka mulutnya. Namun tidak ada kata yang mampu keluar. Suaranya tertahan oleh ketakutan yang begitu besar hingga membuat tubuhnya gemetar. Dalam hatinya, ia berharap agar Almira pergi, melarikan diri dari belenggu ini. Namun, keberanian untuk melawan Wisnu Laksana sama sekali tidak tersisa di dalam dirinya. Setiap gerakan kasar pria itu sudah cukup untuk membuatnya merasa seperti seekor burung kecil yang terperangkap dalam sangkar besi. Melihat Almira berhenti tanpa berniat berbalik, senyuman tipis muncul di wajah Wisnu Laksana. Pria itu, dengan gerakan santai namun penuh kekuatan, menjambak rambut Lan Qianqian. Tubuh wanita itu tersentak, dan jeritan kesakitan pun meledak dari tenggorokannya. 1-2 Wisnu Laksana mulai menghitung. Suaranya dingin seperti es yang menusuk tulang. Jika kau belum membuat pilihan, biar aku yang membantu. Jeritan Lan Qianqian adalah cambuk bagi Almira. Langkah kakinya yang hendak melangkah keluar terhenti sepenuhnya. Bagaimana mungkin dia bisa pergi? Jiwanya mungkin keras, tapi utang budi kepada Lan Qianqian adalah beban yang tak bisa dilepaskan begitu saja. Dengan langkah berat, Almira akhirnya berbalik. Keputusannya telah bulat jika Wisnu Laksana berani menyentuhnya lebih jauh, ia akan menggigit lidahnya sendiri dan mengakhiri hidupnya di tempat. Wisnu Laksana, tanpa puas dengan reaksi Almira, melemparkan Lan Qianqian ke tanah dengan kasar. Mata pria itu berkilat tajam, sorotnya penuh kemenangan. Aku tidak suka ditolak, katanya dengan nada datar namun mengancam. Ini pertama kalinya, dan aku tak ingin ada yang kedua. Setelah berkata demikian, ia berjalan mendekati Almira dengan langkah tenang namun penuh tekanan. Di sekitarnya, para pemuda dan wanita lain yang hadir hanya bisa menyaksikan dengan wajah muram. Para wanita menundukkan kepala mereka, menahan ketakutan yang menggigil di dalam hati. Mereka tahu, nasib mereka tidak berbeda dengan Lan Qianqian dan Almira. Perlawanan hanya akan membawa mereka pada penderitaan yang lebih besar. Lan Qianqian bangkit dengan susah payah dari tanah, tubuhnya gemetar hebat. Ia bahkan tidak memiliki hak untuk marah atas perlakuan kasar Wisnu Laksana. Dengan posisi rendahnya dan latar belakang yang hampir tidak ada, ia tahu bahwa martabatnya di mata pria itu hanyalah debu. Hanya dengan bertahan dan menerima, ia bisa melanjutkan hidup meskipun hidup itu sendiri terasa seperti neraka. Almira, maafkan aku, bisik Lan Qianqian. Suaranya serak penuh penyesalan. Almira menggigit bibirnya erat-erat, mencoba menahan amarah dan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Ia menggelengkan kepala pelan-pelan. Tidak ada gunanya menyalahkan Lan Qianqian. Semua ini adalah ulah Wisnu Laksana, pria licik yang memainkan nyawa manusia seperti boneka di panggung sandiwara. Namun, meski kebencian terhadap Wisnu Laksana membara dalam dadanya, Almira merasa sesuatu yang rapuh telah retak di antara dirinya dan Lan Qianqian. Bagaimana mungkin mereka bisa berbicara setelah ini? Hubungan mereka, yang pernah dibangun di atas kepercayaan dan pengorbanan, kini terasa seperti reruntuhan yang sulit disatukan kembali. Tapi satu hal pasti, Almira tidak akan menyerah begitu saja. Di dalam hatinya, api perlawanan masih menyala, meski redup. Ia bersumpah dalam hati suatu hari nanti, ia akan membalas semua ini. Biarpun harus menunggu bertahun-tahun, ia akan membuat Wisnu Laksana membayar mahal atas apa yang telah ia lakukan. Di bawah cahaya redup yang menyusup lewat celah-celah tirai, suasana di aula lantai 2 itu kini terasa semakin pengap dan mencekam. Almira Cahyaningtyas duduk dengan tegak, matanya yang indah memancarkan keteguhan dingin bak pedang baja yang telah diasah hingga tajam. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa detik-detik ini adalah penutup dari sebuah babak tua, sebuah akhir yang pahit, namun tak terhindarkan. Lan Qianqian telah pergi, meninggalkannya sendirian bersama Wisnu Laksana. Suara pintu yang tertutup pelan itu seperti gong besar yang menandai berakhirnya segala ikatan masa lalu. Dengan tutupan pintu itu, rasa bersalah, utang budi, dan bahkan kebencian yang sempat menghantuinya seolah terkunci rapat di balik kayu tebal itu. Almira tidak lagi memiliki beban apapun terhadap Lan Qianqian. Semua telah lunas dibayar dengan air mata, darah, dan harga diri. Namun, meski beban moral telah hilang, ancaman nyata di hadapannya tetap ada. Wisnu Laksana duduk di sana, senyumnya yang dingin masih melekat di wajah tampan dan licik itu. Matanya menatap lurus ke arah Almira. Sorotannya seperti mata harimau yang mengincar mangsa yang sudah terjebak dalam perangkap. Tidak ada belas kasihan di sana, hanya kepuasan mendalam atas kendali mutlak yang ia miliki.
Kau benar-benar ingin melawan takdirmu? Ucap Wisnu Laksana dengan nada ringan, suaranya bagai desiran angin malam yang membawa kabar petaka. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu mati begitu saja? Kematian bukanlah jalan keluar untuk orang sepertimu. Almira tidak menjawab. Bibirnya terkatup rapat, namun sorot matanya berkata lebih dari cukup. Ia tidak takut mati, tapi ia juga tidak akan membiarkan dirinya direndahkan. Jika Wisnu Laksana menyentuhnya sedikit saja, lidahnya siap digigit sebagai langkah terakhir. Itu adalah janji bisu yang ia tanam dalam hati, janji untuk tidak menyerah pada kehinaan. Wisnu Laksana tampaknya menyadari tekad itu. Namun, alih-alih marah, ia justru tersenyum lebih lebar, seolah menikmati tantangan yang disuguhkan oleh wanita di hadapannya. Baginya, Almira bukanlah sekadar mangsa. Ia adalah burung elang yang terperangkap dalam jerat, tetap gagah meski sayapnya patah. Dan bagi seorang pemburu seperti Wisnu Laksana, menundukkan seekor elang liar jauh lebih memuaskan daripada sekadar menghabisi nyawanya. Menarik, gumam Wisnu Laksana. Suaranya rendah namun penuh arti. Sungguh menarik. Langkah kakinya yang mantap menggema di ruangan kosong saat ia beranjak dari kursinya. Setiap gerakan tubuhnya dipenuhi aura dominasi yang tak terbantahkan. Namun, Almira tidak bergeming. Tubuhnya tegak seperti batu karang di tengah badai, siap menahan segala hempasan ombak. Aku tidak akan menyerah, kata Almira dalam hati, suaranya bergema di dalam dirinya sendiri. Jika harus mati, maka aku akan mati dengan kehormatan. Tapi selama aku masih hidup, aku akan melawan. Di sudut ruangan, bayang-bayang malam perlahan mulai menyelimuti segala sesuatu. Cahaya lilin yang berkedip-kedip menciptakan siluet gelap di dinding, seolah-olah roh-roh kelam sedang menyaksikan pertarungan terakhir antara kehormatan dan kehinaan. Tapi Almira tidak peduli. Dalam hatinya, ia telah memutuskan jika ini adalah takdirnya, maka ia akan menghadapinya dengan kepala tegak. Biarpun dunia runtuh di sekitarnya, ia tidak akan menundukkan pandangannya kepada siapapun. Bukan karena ia takut mati, melainkan karena ia lebih takut kehilangan jati dirinya. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tong, ting.